Curang, inilah yang disebut guru sebagai siswa berprestasi. Qian Xiaoming. Bakat muda paling potensial di Binzhou. Kau curang di kompetisi. Benar-benar membuatku marah. Tidak. Tidak. Gagasan dan desainmu sama persis dengan Qian Ruichen. Kau masih berani bilang tidak? Iya, nyontek ya nyontek saja, mengaku saja. Guru, desain ini benar-benar buatanku sendiri. Aku tidak curang. Jangan berbohong, siapa yang percaya, dari babak penyisihan sampai provinsi. Setiap kali nilainya sama persis dengan Ruichen. Kami sudah lama curiga kau menconteknya, teman-teman. Kalian setujukan? Ya, pencuri karya. Aku bukan. Jangan teriak-teriak. Ruichen datang. Kakak. Ini catatan kecil yang kau siapkan kan, meskipun kau kakakku, tapi kau tidak bisa memenangkan kompetisi. Dengan cara apapun, yang kau rugikan bukan hanya dirimu sendiri, tapi juga keluarga Qian. Kau bilang aku memalukan. Padahal kaulah penconteknya. Ibu. Kau anak durhaka, malu keluarga Qian kau permalukan. Ibu. Aku tidak mencontek. Kakak, aku tahu kau selalu ingin mengalahkanku, tapi kau tidak bisa menang dengan mencontek di kompetisi desain. Qian Ruichen, jangan memutarbalikkan fakta di sini. Sudah tahu dia bukan orang baik, sampai menggunakan cara seperti ini. Kau benar-benar memalukan keluarga Qian. Kau anak durhaka. Dulu kau semena-mena sudahlah, tapi kompetisi hari ini berkaitan dengan pengembangan chip nano nasional. Siaran langsung global. Kau membuat keluarga Qian jadi bahan tertawaan. Aku ulangi sekali lagi. Aku tidak curang. Yang curang adalah Qian Ruichen. Kau masih berani membantah, akan kubunuh kau, anak durhaka. Kusuruh kau mencontek, kubunuh kau. Ayah, jangan pukul kakak lagi. Kalau dipukul lagi, dia bisa mati. Untuk apa kau melindunginya? Barang memalukan seperti ini. Harusnya. Yaitu, hari ini, kubunuh kau anak durhaka, kubiar kau mencontek. Kubiar kau tidak patuh, kau anak durhaka, kubiar kau curang. Kau si miskin yang tumbuh di panti asuhan. Berani-beraninya merebut kasih sayang orang tua, meski kau anak kandung. Lalu apa? Tetap saja orang tua tidak sayang, kakak tidak peduli. Ayah, ibu tenanglah, percayalah dulu. Bubar, bubar, jangan difoto lagi. Hanya orang bodoh yang akan panggil ambulans untukmu, tetap di sini. Menunggu Angel, kakak baikku. Aku tahu kau tidak curang, tapi kau mungkin tak akan pernah tahu. Kenapa sampai seperti hari ini? Aku kembali ke lokasi lomba desain chip. Peserta, segera cari tempat duduk masing-masing. 10 menit lagi, lomba kita mulai. Aku terlahir kembali. Ngapain melamun? Ingat, nanti di ruang ujian. Bantu Ruichen sedikit. Dengar tidak, kakak? Tuhan adil, memberiku kesempatan hidup lagi di kehidupan ini. Aku akan perlahan-lahan menyelesaikan urusan dengan keluarga Qian. Ayah, kau terlalu mengagungkan Qian Xiuming. Masih berharap dia membantu Ruichen. Dia tidak membebani Ruichen saja sudah bagus. Sejak dia kembali ke keluarga Qian, dia akhirnya memiliki Ruichen. Dulu seharusnya tidak membawa pulang anak liar ini. Biarkan dia hidup seadanya. Benar. Ya, dulu seharusnya aku tidak kembali ke keluarga Qian. Kalau tidak, aku tidak akan berakhir begitu menyedihkan. Kau, kakak. Apa yang kau katakan? Bicara seperti itu, orang tua akan marah. Qian Xiuming, kau gila? Qian Ruichen, jangan berpura-pura di sini. Aku lelah melihatmu berakting. Aku lelah melihatnya. Ruichen, sakit tidak? Tidak apa-apa, kakak, aku tidak sakit. Qian Xiuming, Ruichen adalah adikmu. Bagaimana bisa kau memukul adikmu? Apa salahnya aku memukulnya? Sejak aku kembali ke keluarga Qian. Anak angkat ini sudah berapa kali mencelakaiku. Pernahkah kalian peduli? Kakak Xiuming. Aku tahu kau membenciku, tapi kau tidak bisa. Kamu menuduhku sembarangan. Memang benar aku anak angkat keluarga Qian. Tapi aku juga ingin mendapat kasih sayang orang tua.
Jika ini membuatmu tidak senang, maka pukullah aku sekali lagi. Kalau kamu memang ingin dipukul, aku akan memenuhi keinginanmu. Qian Xiaoming, anak durhaka. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Sekarang, berlututlah dan minta maaf pada Rui Rui. Aku berlutut padanya. Dia pantaskah? Kamu tidak mau minta maaf? Baiklah. Sangat baik. Akan kupukul kamu sampai. Nyawaku yang berhutang pada keluarga Qian, sudah lama kulunaskan. Sekarang kamu yang paling tidak berhak menasehatiku. Anak durhaka, berani-beraninya kamu melawanku. Aku datang ke keluarga Qian hanya untuk membalas budi kelahiranmu. Tapi apapun yang kulakukan, kalian selalu anggap salah. Dia selalu benar, aku tak bisa menandinginya dalam hal apapun. Kalau aku memang tak diinginkan di keluarga Qian. Mulai hari ini, aku putus hubungan dengan keluarga Qian. Kakak, apa yang kau katakan? Kalau mau marah, marahlah padaku. Qian Ruichen. Aku tak suka sikap munafikmu. Bukankah kau ingin semua milik keluarga Qian? Ambil saja semuanya. Ku beritahu padamu. Kalau kau terus memaksaku, aku akan mengundurkan diri dari kompetisi ini sekarang. Bagus. Pergi sekarang ke pengawas ujian. Dan katakan kau mundur, jangan mempermalukan keluarga Qian di sini. Kakak, bukankah kau sudah mempersiapkan kompetisi ini lama? Kalau kau bisa juara pertama, bukankah kau akan mendapat kesempatan beasiswa impianmu? Jangan meremenyera kak. Qian Ruichen panik begini. Pasti ada masalah dengan kompetisi ini. Dia pasti mencontekku untuk mendapat kesempatan beasiswa. Dia dapat beasiswa. Aku tangguh jaga dan pulang sambil menanjus ke keluarga Chen. Kita lihat saja nanti. HMPH. Kau tangguh saja. Sudah, jangan lihat-lihat lagi. Kakak Xiuming, kenapa seperti orang lainnya? Dulu dia tak pernah berani melawan ayah, hari ini bahkan berani mengancam putus hubungan dengan kita. Menurutku, dia sengaja pamer kekuatan. Tunggu sampai pulang. Akan kuhabisi dia. Rui Chen, lomba kali ini, juara satu pasti kamu yang dapat. Tenang Bu, gelar juara kali ini pasti milikku. Rui Chen kira. Yang terbaik, para orang tua, kompetisi resmi dimulai. Silakan tunggu di luar ruang ujian. Semangat. Di kehidupan sebelumnya, di kompetisi inilah, aku difitnah mencontek dan mati penuh dendam. Kali ini, aku harus ubah takdir. Teknologi chip nano untuk kemandirian teknologi nasional. Perkembangan upgrade industri. Teknologi kuat negara kuat. Kalian semua adalah bakat terpilih terbaik dari Binzhou. Kertas ujian ini. Kompetisi chip nasional versi A dan B. Peserta bisa memilih jenis soal sesuai keinginan pengawas. Berdasarkan soal tahun sebelumnya, versi B mendesain arsitektur komputasi AI integrasi memori. Tapi muncul berturut-turut. 5 tahun, belum ada yang berhasil mendesain. Sekarang biar aku coba. Hack. Saya mengerjakan versi B, Ruichen. Kau serius mau tantangan mendesain arsitektur komputasi AI terintegrasi memori? Ayah, versi B ini tingkat kesulitannya ekstrim. Kamu yakin bisa mendesain? Xiaoming, kamu mau pilih versi A atau B? Jangan-jangan mau nyontek, pilih soal yang sama denganku. Iya nih, nanti nilai kalian berdua lagi-lagi sama persis. Qian Xiuming, jangan-jangan kamu beneran mau pilih versi B juga? Kalau kamu mau pilih tantangan sulit, aku cuma bisa doakan diam-diam. Pak, pilihan saya versi A. Saya ingat aturannya, metode desain dasar dikombinasi metode inovasi. Semakin banyak inovasi, nilai semakin tinggi. Kali ini, aku akan pakai desain komplementer CMOS. Kontrol parameter parasit, plus model origami. Dan desain saluran pendingin nanofluida. Biar dia gak bisa nyontek lagi. Rui Chen, kamu yakin pilih versi B? Begitu dibuka, soal tidak bisa diganti. Pak, saya pikir-pikir, lebih baik main aman. Untuk versi A, saya mau pakai desain komplementer CMOS. Kontrol parameter parasit, dan di atasnya, tambah model origami plus saluran pendingin nanofluida. Ide desain untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana dia bisa tahu ide desainku? Aku tidak bisa mengendalikan diri. Ide desainnya keluar semua, Kak. Kamu mau pakai ide desain apa? Ide desain apa yang kupakai? Perlu ku bilang ke kamu? Qian Xiaoming, sikapmu kok begitu buruk? Kita semua di sini adalah pesaing. Rui Chen baik hati, mau berbagi ide desainnya dengan kita. Sikapmu bagaimana sih nanti? Orang yang tidak tahu malu pasti menjiplak lagi. Metode desain cuma ada beberapa. Kalau mau menjiplak, harus gambar desainnya sama persis. Kak pasti tidak kebetulan sama persis denganku, kan? Kak. Tentu tidak. Baik, selanjutnya kita akan membagikan soal ujian. Kami perlihatkan, soal ujian masih tersegel. Di depan semua orang, soal ujian dibuka.
Ini bukan kebetulan, bagaimana dia bisa tahu? Ide desainku. Kak, aku tahu kamu selalu ingin mengalahkanku, tapi kamu tidak bisa. Menjiplak untuk memenangkan kompetisi desain. Qian Ruichen. Jangan membalik fakta di sini, kamu. Sudah tahu dia bukan orang baik, sampai menggunakan. Cara licik seperti ini, kamu benar-benar mempermalukan keluarga Qian. Anak durhaka. Meskipun aku belum tahu cara apa yang kamu gunakan untuk menjiplakku. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari, aku tidak percaya kertas kosong pun bisa kamu jiplak. Guru, aku mau mengumpulkan kertas. Guru, Apa yang terjadi? Dia mau mengumpulkan kertas kosong, kurasa. Dia merasa tidak bisa menjiplak soal ujian Ruichen. Langsung menyerah, pasti. Dia mau mengumpulkan kertas kosong. Aku bagaimana? guru, aku mau mengumpulkan kertas. Kako. Waktunya belum habis. Duduk, terus menulis. Tidak bisa, kalau aku juga mengumpulkan kertas kosong di mata semua orang. Aku jadi apa? Guru, perutku agak tidak enak. Boleh aku ke toilet? Ayo, aku temani kamu. Baik teman-teman, masih tersisa. Waktu tinggal 15 menit terakhir bagi yang belum selesai. Cepat, sisa waktu sedikit. Cuma sisa 15 menit? Aku nggak percaya lo masih bisa nyontek sekarang. Tinggal beberapa menit lagi, sekarang bisa kumpul. Pak, saya mau kumpul. Qian Ruichen. Bukannya lo lagi di toilet? Bro, aku udah balik dari tadi. Lo terlalu fokus ngerjain soal ya? Sampai aku balik aja nggak tahu. Aku. Desain yang sempurna banget, selama 10 tahun aku ngawas ujian. Ini peserta berbakat yang paling unik yang pernah aku lihat. Lihat nih, struktur desain orisinalnya. Bukan sembarang orang yang bisa mikirin kayak gini. Murid Ruichen, coba jelasin ke saya. Struktur desain lo ini gimana cara mikirnya? Desain tradisional sih bisa memenuhi kebutuhan. Tapi desain kayak gini kan biasanya semua orang bisa. Kalau mau hasil desain lebih bagus, pasti harus ada gagasan desain yang orisinal. Dengan begitu, hasil desainnya lebih ideal dan bisa menghindari. Sama dengan yang lain, gagasan desain kali ini kan orisinal dari Ruichen. Kalau begitu, masih ada yang jawabannya persis sama dengan dia. Yaitu jelas-jelas nyontek dong. Pirardi. Apa aku emang ditakdirin buat dituduh nyontek? Bro, waktunya habis. Aku bantuin kumpulin ya. Desainku ada kesalahan, perlu diperbaiki. APA. Desain lo salah? Kok nggak bilang dari tadi? Ada apa nih? Aku yang salah? Lo yang panik apa? Atau jangan-jangan lo nyontek punyaku? Sampai salahnya juga persis sama. Iya Ruichen, desainnya dia kan salah. Oh berubah sih? Ruichen kan lo pinter banget. Pasti nggak mungkin salah. Cuma orang bodoh kayak Qian Xiuming yang perlu bolak-balik revisi. Nggak, aku cuma. Dia kan kakakku, aku juga pengen dia benerin jawabannya. Karena khawatir jadi salah bicara tadi. Oke. Kalau gitu aku revisi ya. Pak, saya juga perlu revisi. Mirip Ruichen. Lo yakin? Gagasan desain lo ini udah sempurna banget. Qian Xiuming kan pinter. Pasti masih ada ide desain yang lebih bagus. Aku pasti. Jangan kalah oleh Ruichen, kamu jangan sampai terpengaruh. Oleh Qian Xiuming. Ide desainmu sudah sempurna. Pengawas ujian bilang, tidak perlu diubah lagi. Dia mau mengubahnya. Itu karena dia bodoh. Guru. Aku punya metode desain yang lebih baik. Baiklah, Ruichen, Eugene Hamper selesai. Cepat, terima kasih guru. Qian Xiuming, aku sama sekali tidak akan membiarkan kamu melebihi aku. Bukannya Ruichen bilang mau mengubah? Kenapa tidak ada perubahan sama sekali? Kamu ngerti apa? Orang jenius sejati selalu memikirkan semuanya di kepala dulu. Baru menulis, benar kan? Tapi bayangan Ruichen ini, kenapa terlihat sangat cemas? Sedangkan Qian Xiuming ini terlihat tenang, sepertinya benar-benar
Qian Xiaoming, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Hanya tersisa 3 menit, aku akan menulis sekarang. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk menjiplak ide desain ini. Memang ada ruang untuk optimasi. Tidak peduli berapa menit tersisa, asalkan kamu mulai menulis. Aku bisa melakukan secara bersamaan denganmu. Aku sudah selesai mengubah. Kamu yakin tidak mau mengubah lagi? Yakin. Guru, aku mengumpulkan. Baik. Ini adalah metode desain arsitektur campuran. Yang baru saja diteliti oleh Institut Teknologi Daxia, kamu ternyata bisa menggunakannya dengan sempurna dalam proses menjawab. Metode desain arsitektur campuran adalah metode desain paling canggih saat ini. Tingkat kesulitan dan kompleksitasnya hanya bisa diselesaikan oleh orang level jenius. Banyak ahli di industri ini tidak disangka. Ruichen, seorang siswa SMA, bisa menggunakannya dengan begitu lancar. Kak, APA yang kamu yuba? Jangan-jangan sama denganku, juga metode desain arsitektur campuran? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Jawabanku baru saja ditulis, dia sudah menjiplaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kak, sudah waktunya mengumpulkan. Bayarkan semua orang melihat, sebenarnya. Siapa yang menjiplak siapa? Kak, ide desainmu kok sama denganku? Ini benar-benar sama. Ya, tidak hanya ide desainnya sama. Titik desainnya sama, bahkan diagram sirkuitnya juga persis sama. Heimen Qianxioming, kami sangat mencurigai kamu melakukan plagiat. Guru, aku sama sekali tidak. Kamu pasti menconteknya. Selain kamu siapa lagi? Kalau begitu, guru, aku tantang ujian B, buktikan diri dengan kemampuan. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya menjawab ujian B. Di depan umum, ada siaran langsung, kalau dia berhasil. Muka aku mau taruh di mana, guru? Aku juga minta ujian B. Semua tahu ujian B itu. Selevel neraka, pa. Aku juga mau lihat batas kemampuanku, kan? Kak Xiuming, bukannya juga mau buktikan tidak plagiat? Aku juga pasti tidak mau terlibat dalam pusaran plagiat ini. Maka biarkan semua orang bersama-sama mengawasi, menyaksikan kami menyelesaikan ujian B. Bagaimana? Baik, teman Qian Xiuming. Kamu bisa? Aku tidak masalah, Qian Ruichen. Aku tidak percaya, di depan umum. Kamu masih bisa mencontekku. Para orang tua, para siswa, dan penonton online. Semua netizen, halo. Selanjutnya, kita akan lakukan ujian B terbuka, seluruh proses akan disiarkan langsung. 2 siswa, siap? Siap. Baik, kuumumkan lomba resmi dimulai. Selama aku tidak menulis, apapun trikmu, tidak bisa mencontek. Nanti, semua akan tahu siapa plagiat sebenarnya. Gerakan lancar, menulis tanpa ragu. Ujian base level neraka ini, bagi Ruichen, masih mudah sekali. Bagaimana mungkin, dia bisa sama persis dengan ide desainku. Kak, ide desainmu kok belum keluar, jangan-jangan sama lagi dengan ide desainku. Bagaimana ini? Apa aku tetap tidak bisa lepas dari takdir hidup sebelumnya? Tapi, kamu mungkin tidak akan pernah tahu kenapa bisa sampai seperti sekarang. Qian Ruichen, apa trik yang kamu pakai? Jangan-jangan dia bisa tahu apa yang ada di pikiranku. Kak, jangan-jangan kamu lagi kebetulan punya ide desain yang sama denganku? Kalau kamu benar-benar nggak bisa nulis, aku bisa kasih ide desainku buat kamu. Bantu kamu selesain lomba. Tapi,
Jangan sampai kamu nyontek aku, kalau enggak, itu berarti kamu punya masalah karakter. Maksudnya aku nyontek kamu? Itu kan ide desainku dari awal. Dasar bajingan tak tahu malu yang cuma bisa nyontek. Kamu berani manggil aku bajingan? Kak, aku tahu, papa mama bawa kamu dari panti asuhan. Dan belum pernah mengakui statusmu secara terbuka. Kamu pasti kesal, tapi kamu adalah keluarga kami. Aku nggak mau. Kamu mempermalukan papa mama selama lomba. Kamu tadi berani manggil aku. Lihat nanti aku perlakukan kamu. Jangan sok baik di sini. Kamu curi papa mamaku, kakak perempuanku. Kamu curi semuanya dariku, sekarang kamu mau curi juga. Bakatku? Qian Xiuming, kamu ngapain? Kamu nggak malu lagi, ya? Rui Chen. Qian Xiuming, kamu gila? Kamu berani mukulin orang? Rui Chen, kamu nggak apa-apa? Rui Chen, gimana? Aku nggak apa-apa, asal kakak nggak marah, aku rela kena pukulan ini. TAPI, aku nggak mau kasih Xiuming. Terus salah di jalan nyontek. Ini jelas-jelas. Ide desainku, dia malah bilang aku yang nyontek dia. Dia juga mau curi papa mama, bahkan kakak perempuan. Apa? Dia nggak mau aku tinggal di keluarga Qian? Tenang, kamu adalah anak keluarga Qian, nggak ada yang berani usir kamu. Qian Xiuming, kamu berani mau usir Rui Chen? Cepat minta maaf sama dia. Papa. Mama. Diam. Berani manggil kami? Hari ini kami lihat sendiri kamu. Nggak cuma nyontek adikmu, tapi juga mukulin dia. Kamu masih mau ngomong apa lagi? Aku ulangi sekali lagi. Aku nggak nyontek, jelas-jelas dia yang nyontek aku. Papa, Mama, ini ide desainku. Semua orang lihat kan? Kenapa kakak fitnah aku? Rui Chen, tenang. Keluarga Qian telah membesarkanmu selama belasan tahun. Wacaknya. Kami sangat paham. Jadi sekarang kalian yakin, aku yang menjiplak dia? Keluarga Chen adalah keluarga terpelajar. Masa anak yang kami besarkan perlu menjiplak orang lain? Benar. Rui Chen adalah bintang keluarga kami, sementara kau cuma anak panti asuhan. Mana mungkin bisa menggambar desain canggih seperti itu? Qian Xiuming, orang yang bijak tahu batas kemampuannya. Jangan selalu bandingkan dirimu dengan Rui Chen. Kalau memang tidak mampu, jadilah orang biasa saja. Itu lebih baik daripada jadi penjiplak. Kamu sendiri tidak sadar levelmu seberapa? Masih berani bandingkan dengan Rui Chen? Menurutku, kalau ada yang harus diusir dari keluarga Qian, itu pasti kamu. Rui Chen adalah hasil didikan kami selama 16 tahun sampai bisa memenangkan kompetisi desain jeep internasional. Kamu pikir kamu siapa? Master level? Berani-beraninya bilang, Rui Chen menjiplak ide desainmu. Di kehidupan sebelumnya, aku baru diakui keluarga Qian di usia 16 tahun. Sebelum itu, Qian Rui Chen tidak pernah memenangkan satupun kompetisi desain chip. Orang yang berpikir jernih pasti paham. Tapi mereka hanya percaya. Qian Rui Chen adalah jenius. Kalau bagaimanapun aku berusaha tidak bisa dapat pengakuanmu. Di kehidupan ini, aku tidak butuh pengakuan kalian. Kakak Xiuming hanya ingin diakui oleh kalian. Cara yang dipilih mungkin agak ekstrim. Jangan marah ya. Qian Xiuming, lihatlah. Rui Chen dalam keadaan seperti ini masih membelamu. Masih memikirkanmu. Tapi kamu tidak hanya menjiplaknya, kau malah memukulnya. Bagaimana bisa aku melahirkan anak seperti kamu? Saya sebersaing dengan Rui Chen sudah Caroline. Kompetisi ini sangat penting untuk masa depan Rui Chen, tapi kau tetap bersaing dengannya. Aku yang bersaing? Dia yang merebut sarangku. Merebut keluargaku, merebut prestasiku. Sekarang mau merebut segalanya dariku. Kakak, aku tahu kau membenciku karena merebut perhatian ayah, ibu, dan kakak. Merebut kasih sayangmu. Kalau memang kau tidak tahan denganku, aku yang pergi saja. Rui Chen, jangan pergi. Yang harus pergi adalah dia. Kakak Xiuming, aku bisa meninggalkan keluarga Qian. Tapi aku tidak akan punya keluarga lagi. Desain chip adalah satu-satunya harapanku. Aku mohon padamu, tolong jangan menjiplak ide desain dan gambarku. Pelea, tolong, Rui Chen. Siapa bilang kamu tidak punya keluarga? Kami adalah keluargamu. Rui Chen, kamu adalah anak kandung ibu. Benar, kamu adalah adik kandungku. Menurutku, yang seharusnya pergi adalah si anak durhaka yang tidak tahu terima kasih ini. Kamu mengusir anak kandungmu sendiri. Hanya demi anak angkat. Sudah. Aku tidak punya anak penjiplak yang tak tahu malu sepertimu. Baik. Bagus. Aku juga tidak butuh keluarga yang tidak bisa membedakan benar salah. Dan tak tahu malu sepertimu. Qian Xiuming, kamu masih belum malu? Malu belum cukup ya? Ini siaran langsung nasional. Sekarang juga minta maaf pada Rui Chen. Lalu pergi dari ruang ujian. Sudah, Kak.
Jan Gon Selakan Xiaoming. Qian Xiaoming, kalau saja kamu setengah pengertiannya Rui Chen, kami tidak akan memperlakukanmu seperti ini. Kakak Xiaoming, tenanglah mengerjakan ujian. Kakak tidak akan mengusirmu. Kalau dia diusir dari ruang ujian, lalu aku akan menjiplak siapa? Aku harus mendapatkan kuota bebas tes dalam kompetisi ini. Menginjak-injak Qian Xiaoming. Hingga dia tidak bisa bangkit lagi selamanya. Rui Chen, kamu anak yang baik dalam segala hal. Hanya saja terlalu baik hati. Dia sudah memperlakukanmu seperti ini. Kamu masih memikirkannya. Ibu, kamu harus tahu. Kakak Xiaoming pasti sudah berusaha keras untuk kompetisi ini. Sebagai sesama siswa SMA, aku tidak tega melihat Kak Xiaoming menyerah di tengah jalan. Aku tidak tahu dia mempersiapkan. Mempersiapkan. Menurutku, dia hanya mempersiapkan untuk menjiplak desainmu. Mempersiapkan untuk mencuri gambarmu. Pencuri yang hanya bisa menjiplak sepertinya ikut kompetisi. Untuk bakat unggulan, sungguh memalukan keluarga Qian. Inilah orang tuaku. Kakak perempuanku. Keluargaku. Kalian tidak perlu khawatir, meskipun memalukan. Aku tidak akan mempermalukan keluarga Qian. Apa maksudmu? Aku bilang. Bahkan jika memalukan, hanya aku yang akan dipermalukan. Karena sampai hari ini, keluarga Qian tidak pernah mengakui aku sebagai anak mereka di depan umum. Anak durhaka. Kakak Xiaoming, bagaimana bisa kau bicara seperti itu? Mereka hanya belum sempat mengumumkan statusmu. Mereka juga tidak sengaja kok. Tidak sengaja? Kalau mereka mau, pasti sudah lama mendaftarkanku di kartu keluarga. Sudah seharusnya mengakuiku sebagai anak sulung keluarga Qian di depan umum. Dulu sangat mengharapkan kasih sayang keluarga, sekarang sangat membencinya. Di kehidupan sebelumnya, aku berusaha keras menyenangkan mereka, tapi yang kudapat hanya makian, fitnah dan pukulan. Di mata mereka, hanya ada Qian Rui Chen. Kau serakah dan egois. Mau kami mengakui statusmu, bukan karena ingin memanfaatkan kekuasaan dan status keluarga Qian untuk membanggakan diri? Benar. Lagi pula, bukankah karena kau sendiri tidak pantas, makanya ayah ibu malu memperkenalkanmu keluar. Kau tidak lihat dirimu sendiri. Ada berapa banyak kekurangan? Masih mau kami mengakuimu di depan umum? Mimpi. Status keluarga Qian. Aku tidak peduli. Kebetulan hari ini di sini. Tolong semua orang saksikan. Mulai hari ini, aku dan keluarga Qian resmi memutuskan hubungan. Kau anak durhaka. Mulai sekarang, aku Qian Xiaoming. Tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Qian. Berani-beraninya kau memutuskan hubungan, Qian Xiaoming. Kau sadar apa yang kau ucapkan? Anak durhaka. Di matamu masih ada aku, ibumu? Di matamu, ada aku sebagai anakmu? Kalau tidak, maka kau jalan di jalanmu. Aku jalan di jalanku. Kak, aku benar-benar tidak tahan. Meskipun kau ingin ayah ibu. Cara mundur untuk maju seperti ini untuk memaksa mereka. Qian Xiaoming. Tak kusangka kau begitu licik. Ya. Kami belum mengakui statusmu. Itu karena kami sedang mengujimu, menunggu moralmu lulus. Kami pasti akan mengadakan pesta besar, mengakuimu sebagai. Aku benar-benar tidak menyangka kau akan menggunakan cara seperti ini untuk memaksa kami mengakui dirimu. Sungguh licik. Seperti kamu, orang yang berperilaku rendah. Mau kami mengakui hubunganmu? Itu mimpi di siang bolong. Aku beritahu kamu, sebelum kamu mengubah kebiasaan burukmu, jangan harap kami mengakui kamu di depan umum. Bagus. Aku juga tidak mau ada hubungan sedikit pun dengan keluarga Qian. Baiklah. Aku penuhi keinginan kalian berempat. Kak Xiaoming. Jangan Selakan ayah ibu dan kakak mereka. Melakukan ini semua untukku, takut aku tidak bisa menerima. Makanya tidak mengakui identitasmu. Maafkan mereka, ya? Kak, jangan khawatir, aku akan membujuk mereka agar cepat mengakui identitasmu, jangan marah lagi, ya? Lucu. Aku anak kandung yang ingin pulang ke rumah sendiri. Malah perlu anak angkat membujuk? Sungguh lelucon besar. Qian Xiaoming, Rui Chen selalu memikirkanmu, memperhatikanmu. Tidak berterima kasih sudah biasa, malah selalu menindasnya. Menghinanya, kamu keterlaluan. Bu, kata-kata kakak hanya emosi sesaat, pasti. Dia juga ingin kembali ke keluarga Qian. Qian Xiaoming, jangan buru-buru. Nanti saat kamu hancur di depan penonton nasional, keluarga Qian
Tidak akan ada tempat untukmu lagi. Dengar, sampai sekarang. Rui Chen masih membelamu. Tapi kamu, cepat minta maaf pada Rui Chen. Sudah. Selanjutnya, jika kamu terus ikut kompetisi dan dapat hasil bagus, meski tidak sebaik Rui Chen, kami akan mengadakan pesta meriah untuk umumkan identitasmu. Ya, tak kira kamu begitu tergesa-gesa. Mau dapat prestasi dengan menjiplak, malah ancam putus hubungan. Kamu benar-benar licik. Sudah Bu, jangan marah lagi. Kak menjiplak desainku juga ingin dapat hasil bagus. Agar kalian orang tua senang. Orang yang hanya bisa menjiplak, licik, dan mau memanfaatkan keluarga Qian untuk popularitas, hanya akan mempermalukan keluarga Qian. Qian Xiuming, aku sarankan kamu segera keluar dari kompetisi. Keluarga Qian tidak akan mengizinkan orang yang hanya bisa menjiplak memakai nama keluarga Qian masuk dunia riset dengan curang. Baiklah, Rui Chen akan bertanding. Jangan buang-buang waktu, Rui Chen. Kamu bertanding dengan baik, ibu akan menyemangatimu. Semangat. Ini adalah ayah dan ibuku, serta kakak perempuanku. Halo. Pimpinan. Baik. Semuanya, siaran langsung kita ini telah menarik perhatian yang sangat besar dari pimpinan dinas pendidikan. Qian Xiaoming, Qian Rui Chen, kalian berdua harus menunjukkan performa terbaik kalian. Wah, bahkan pimpinan dinas pendidikan sampai terganggu. Sepertinya, juara pertama ujian kertas B ini tidak hanya akan mendapatkan kesempatan beasiswa, tetapi juga perhatian khusus dari dinas pendidikan. Benar-benar. Tepat, pimpinan dinas pendidikan mengatakan melalui telepon. Siapapun yang menjadi juara pertama ujian kertas B, langsung akan dijamin masuk ke Universitas Ingbei, program doktor, dan diberikan beasiswa sebesar 1 juta, serta kesempatan untuk ikut proyek penelitian internasional. Beritahu wartawan di luar. Suruh mereka menyiapkan naskah terlebih dahulu. Begitu hasil juara pertamanya keluar, kita langsung akan mempromosikannya. Hirakan Membuat Senua Orang di Dunia Teknologi Tahu, Keluarga Qian, telah melahirkan seorang ahli desain chip. Tenang saja ayah, aku sudah menghubungi berbagai media. Naskah sudah disiapkan. Sekarang tinggal menunggu hasilnya keluar. HMPH, inilah orang tua dan kakak perempuanku. Di mata mereka hanya ada Qian Rui Chen. Memang adikku sudah punya ide desain secepat ini. Qian Xiuming, kamu lihat tidak? Hanya jenius seperti Rui Chen yang pantas disebut sebagai anggota keluarga Qian. Kalau kalian sangat percaya pada Qian Rui Chen, maka aku sudah tidak sabar ingin melihat kalian kecewa padanya. Aku sudah selesai menggambar. Hebat, sangat hebat. Memang Rui Chen kita yang hebat. Menulisnya sangat cepat, inilah ide desainku. Dan gambarku, soal desain ujian kertas B yang sangat sulit ini, kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat. Memang anak keluarga Qian kita. Menurutku, untuk jadi bintang iklan lembaga pelatihan kita, nggak perlu cari artis lagi. Mending pakai Rui Chen aja. Ide bagus. Ngomong-ngomong, aku dengar Profesor Feng, tokoh teknologi, lagi nyari murid baru. Gimana kalau Rui Chen dicoba? Nanti, dia bisa pakai gelar murid Profesor Feng. Pasti bakal tenar di dunia teknologi. Oke, setuju. Kak, kenapa diam aja? Kan lo juga ikut ujian Yi, udah lama banget. Pasti udah nemu ide desain yang lebih bagus kan? Semangat ya, adik. Udah nyolong ide desain gue, masih kurang? Mau bikin gue malu di depan umum? Bener-bener jahat loh. Kak, pasti udah nemu ide yang lebih bagus dari gue. Sepetin tulis, bayar semua orang pada kagam. Udah kayak gini, kalau gue nggak bisa bikin rangkaian yang lebih bagus di dunia teknologi nanti, gue bakal susah banget. Ide desain lo sekarang udah jadi punya gue. Dalam waktu singkat, lo nggak mungkin nemu yang lebih bagus. Qian Xiaoming, lo tamat. Mereka cuma lihat gue, meskipun lo anak kandung. Qian Xiaoming, ngapain diam di situ? Nggak bisa nulis ya, turun aja. Iya, turun aja. Jangan buang-buang waktu orang. Qian Xiaoming, hari ini, gue bakal bikin lo hancur. Gimana nih, ide desain dan gambarnya? Kedua sama kan? Lebih dulu. Kalau harus bikin yang baru, dalam waktu singkat, mustahil. Nggak mungkin bisa selesai. Gue tahu lo udah mentok, nggak ada ide lagi. Gue tunggu aja lo malu di depan seluruh Indonesia, Kak.
Cepetan, semangat ya. Gue yakin lo pasti bisa. Penjiplak kok berani ikut ujian Yi di depan umum? Nggak tahu malu, memalukan banget. Ngijinin penjiplak ikut ujian di depan seluruh Indonesia. Nggak malu sama sekolah kita apa? Kiki Jia, 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 Kiki Jia. Udah, Kak Xiuming udah berusaha keras. Buat lomba ini, tolong dukung dia. Kasih dia waktu lagi. Dia besar di panti asuhan. Soal desain tingkat tinggi kayak gini, mungkin belum pernah lihat. Mana mungkin ada ide buat ngerjain. Rui Chen, kamu terlalu baik. Sampai sekarang masih percaya dia bisa ngerjain soal ini. Menurutku, juara satu kontes kali ini pasti Rui Chen kita. Betul. Nanti kita buat pesta besar. Ayah undang semua orang sukses di dunia sains. Piet buka jalan buatmu. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Rui Chen. Kami kebanggaan terbesar kalau Argachian. Tenang saja. Ayah bakal berusaha mati-matian Piet wujudin mimpimu. Soul orang lain. Hah, cuma jadi batu loncatan buatmu. Ayah ibu, seumur hidup menaruh harapan padamu. Bahkan kalau Rui Chen kita tidak menang, kita tetap kasih semua kasih sayang padamu. Wah, jangan ngomong gitu. Rui Chen kita kan yang terbaik. Masa mungkin tidak menang? Ayah, ayo kita pergi. Dia mulai nulis. Dia mulai nulis. Dia mulai nulis. Soal ini belum pernah didesain siapapun sebelumnya. Baru selesai di otakku. Tapi dia bisa meniru persis pikiranku. Hanya satu kemungkinan. Sinkronisasi pikiran. Dia ngapain? Kayaknya dia asal ngarang deh. Bukan, Heyman Xian Xiaoming sedang melakukan simulasi komputasi dan mengoptimalkan desain sirkuit untuk meningkatkan akurasi perhitungan. Penjiplak kayak dia bisa optimalkan sirkuit? Jangan-jangan cuma bohongin penonton. Kalau sinkronisasi pikiran, Chip. Iya, Chip. Kok aku bisa lupa? Waktu konferensi pers kelompok Keksin dulu. Disebutin soal chip sinkronisasi pikiran perusahaan mereka. Waktu itu mau beli buat diteliti. Sayangnya terlalu mahal dan masih eksperimen. Hanya bekerja dalam jarak 3 meter. Untuk mentransfer pikiran secara real time, mencapai sinkronisasi. Jadi, dia taruh chipnya di mana ya? Loh, tapi Qian Xiuming ini kan selama ini selalu nyontek dari Qian Rui Chen? Kok sekarang dia mulai nulis sendiri? Jangan-jangan selama ini kita salah sangka tentang dia? Sudahlah, lebih baik fokus dulu. Pikirkan apakah ada cara yang lebih baik. Untuk selesai. Dia ternyata sehebat ini? Hebat ya, awalnya kupikir dia hanya menjiplak Qian Rui Chen. Tak disangka, dia benar-benar punya cara berpikir sendiri dalam menyelesaikan masalah. Di usia yang masih muda, sudah bisa memikirkan untuk mengubah komponen listrik dan hubungan koneksinya menjadi model matematika. Hingga mendapatkan personal rangkaian, lalu menyelesaikannya dengan metode numerik untuk mendapatkan hasil simulasi. Benar-benar tidak biasa. Desain serumit ini, bagaimana mungkin dia bisa memikirkannya? Betul, aku pernah melihat soal seperti ini sebelumnya. Bahkan aku pun tidak punya ide. Bagaimana mungkin dia bisa menyelesaikannya? Soal sesulit ini, bagaimana mungkin dia bisa memikirkan ide desain lain dalam waktu sesingkat ini? Orang tua ini, sepertinya Profesor Feng dari Dinas Pendidikan. Bahkan dia pun mengakui Qian Xiuming. Qian Rui Chen, kau pikir, dengan mencuri ide desainku, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa? Syukurlah, usahaku tidak sia-sia. Di bawah tekananmu, aku punya ide baru untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak, aku tidak bisa membiarkannya terus menulis. Kakak Xiuming, bukannya kau bilang kau akan mendesain sendiri? Ini jelas-jelas ideku. Tian, kenapa kau menjiplak milikku? APA, Qian Xiaoming, masih menjiplak Qian Rui Chen? Kok bisa ada plagiat lagi? Qian Rui Chen, aku tahu kau tidak akan bisa tenang. Aku tahu. Kau tidak akan diam saja melihatku mendapatkan juara pertama. Rui Chen, kau bilang ide desain ini adalah Qian Xiuming yang menjiplakmu. Benar, ide desain ini jelas-jelas milikku. Aku tidak tahu kenapa kakak masih mencuri idemu. Heyman Qian Rui Chen, kau bilang ide desain ini milikmu, tapi sebelumnya, kau tidak menuliskannya. Qian Xiaoming menuliskannya secara langsung, semua orang melihatnya. Kalau ini memang ide desainku, apa buktimu? Aku. Wah, Rui Chen, apa kau punya bukti? Yang membuktikan ide desain ini adalah hasil jiplakannya? Jangan khawatir, katakan dengan berani. Jika memang dia menjiplak ide desainmu, kami pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Lihat, Profesor Feng dari Dinas Pendidikan Provinsi datang. Ya ampun, tak disangka, sebuah kompetisi desain chip bisa membuat beliau terganggu. Qian Rui Chen, kali ini aku ingin lihat. Bagaimana kau bisa berkelit lagi? Kakak, apa kau pernah melihat aku pernah menulis ide desain ini? Cepat katakan. Aku. Rui Chen bilang dia pernah menulis, pasti dia pernah menulis.
Pasti, Qian Xiuming menjiplak Rui Chen. Ya, aku pernah melihat cara menyelesaikan soal ini. Adalah tulisan Rui Chen di rumah. Menurutku, pasti Qian Xiuming ini mengintip cara penyelesaian Rui Chen, lalu menyalinya untuk menjawab soal. Qian Lu, kakak baikku, sama seperti kehidupan sebelumnya. Tetap percaya tanpa syarat pada Qian Rui Chen. Bahkan ketika fakta sudah terungkap. Tetap tidak mau percaya Qian Rui Chen adalah penjiplak. Tidak mungkin, kompetisi sebesar ini, dengan peralatan siaran sebanyak ini. Dia masih berani menjiplak. Ini terlalu dramatis. Di tempat kompetisi yang ketat seperti ini, berulang kali terjadi kecurangan. Siswa Qian Xiuming, sekarang dia bilang, kau menjiplaknya, apa yang ingin kau katakan? Profesor, dia berbohong, ide desain ini adalah yang kutulis di tempat. Qian Rui Chen, kau bilang ide desain ini adalah tulisanmu sebelumnya. Qian Lu adalah kakakmu, kalian pasti bekerja sama. Tahu. Semua, kata-kata mereka tidak bisa dipercaya. Qian Roshan, apa kau punya bukti lain? Tentu ada, ide desain ini. Dia hanya menulis bagian awal, sedangkan aku bisa menulis bagian akhir soal ini, inilah buktinya. Qian Xiuming, tidak peduli berapa banyak ide desain yang kau pikirkan, itu semua milikku. Dengan chip sinkronisasi pikiran, jika aku mendekatimu, dalam jarak 3 meter, semua pikiranmu akan terungkap. Kenapa dia mundur? Apakah dia menyadari? Adik Rui Chen, bukankah kau bilang bisa menulis bagian belakang, ide desainnya? Sekarang serahkan padamu. Ah, tidak mungkin. Aku memasang chip sinkronisasi pikiran di tubuhnya, hanya aku yang tahu. Shen Xiuming SI bodoh ini. Pasti tidak mungkin tahu. Rui Chen, bukankah kamu bisa langsung menulis ide desain selanjutnya? Cepat tulis. Aku hanya ingin memberimu kesempatan lagi. Asalkan kamu mengakui di depan umum bahwa kamu menjiplakku. Aku bisa memaafkanmu dan melupakan yang lalu. Dan bahkan bisa membuat orang tua mengakuimu. Setuju? Alangkah liciknya, jelas-jelas yang menjiplak itu kamu. Beraninya kamu memintaku mengaku. Soal ini, kakakku melihatku menulisnya langsung. Aku sebelumnya tidak menulisnya, hanya karena tidak ingin terlalu menonjol, aku hanya tidak menyangka. Kakak Xiuming, kamu ternyata mencuri ide desainku, bahkan ingin menggunakan ide desainku untuk merebut peringkat pertamaku. Shen Xiuming ini. Oh, apa itu? Punya Qian Rui Chen sih. Ini keterlaluan, kalau memang tidak bisa menulis sendiri. Lebih baik mundur saja, keluar dari ruang ujian. Kilya, keluar dari ruang ujian. Kilya, dasar kamu. Sudah kuduga, mana mungkin kamu punya. Ide desain rumit ini, ternyata benar-benar jiplakan dari Rui Chen. Sungguh keterlaluan. Qian Xiuming, kamu benar-benar tidak punya batas. Punya keluarga sepertimu adalah aib bagiku. Syukurlah kami tidak mengakuinya di depan umum. Kalau tidak, malu sekali. Jangan berdiri di sini mengganggu. Cepat pergi. Kilya, Kilya, Kilya. Semua jangan buru-buru, Rui Chen, bukankah kamu bilang bisa langsung menulis ide desain selanjutnya? Asalkan kamu menulisnya, aku akan mengaku bahwa aku yang menjiplakmu. Shen Xiuming ini, ternyata benar-benar menjiplak Qian Rui Chen. Cepat catat, langsung rebut trending topik pertama. Ya, cepat foto, Qian Xiuming. Dasar bodoh, tidak peduli seberapa keras kamu bertahan. Yang akan menang di akhir pasti aku. Sudah saatnya seperti ini, masih saja tidak menyerah. Masih membela diri, bagaimana bisa punya anak seperti kamu? Institut kami tidak akan menerima siswa yang menang karena menjiplak. Skandal jiplakan hari ini pasti akan mempengaruhi kuota penerimaan langsung. Qian Xiuming, kamu masih perlu membuktikan bahwa kamu tidak menjiplak. Bukti apa lagi sih? Qian Xiuming ini, sejak babak penyisihan, sudah mulai menjiplak Qian Rui Chen. Kita semua sudah melihatnya. Qian Xiuming itu perampok karya yang sudah biasa. Betul kan? Iya, dia cuma bisa menjiplak. Bahkan diagram desain sirkuit paling dasar pun dia nggak bisa. Mendingan mundur aja deh. Mundur, mundur, mundur. Di kehidupan sebelumnya juga begini, orang-orang ini terhipnotis oleh kepura-puraan Qian Rui Chen, dan citranya sebagai jenius, seperti orang bodoh. Mendukung Qian Rui Chen, fitnah yang diulang-ulang jadi seolah nyata. Menuduhku menjiplak. Walaupun aku mati di tangan keluarga Qian, tapi orang-orang ini juga berkontribusi besar. Kak, sampai sekarang kamu masih nggak mau mengaku? Yang harus mengaku menjiplak itu kamu, kan? Baik, sekarang akan kujelaskan. Alur pemikiran desain. Untuk soal ini, biar kamu nggak bisa membantah. Cukup dengan mendekatimu dalam radius 3 meter, aku bisa membaca pikiranmu. Mari kita lihat. Alur desain selanjutnya seperti apa? Karena kamu ingin tahu alur desain di kepalaku. Akan kumanfaatkan kesempatan ini untuk menguji, apakah benar. Kamu menggunakan chip pikiran. Hidrogen helium litium berilium boron.
Karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, argon, kalium, kalsium. Kamu lagi mikir apa sih? Aku nggak ngomong apa-apa kok. Rui Chen kenapa? Kalau sudah siap, langsung katakan saja. Hajar habis-habisan buka Qian Xiuming ini. Enggak apa-apa. Yan Ruichen, katanya tadi. Bisa langsung jelaskan alur desain selanjutnya? Ayo katakan. Aku hanya mempertimbangkan kita masih saudara. Dan ingin memberi kamu kesempatan lagi untuk mengaku salah. Sudah lama sekali, kamu masih belum bisa mengatakannya. Alur desain selanjutnya, kurasa kamu memang nggak bisa. Kak Xiuming, aku sudah berkali-kali memberi kesempatan. Kalau kamu nggak mau, jangan salahkan adikmu ini membongkar kedokmu di depan umum. Langkah pertama soal ini adalah simulasi persamaan sirkuit. Lalu dilanjutkan dengan optimasi desain sirkuit. Kamu pikir dengan tidak memikirkannya, aku jadi nggak bisa? Cukup gunakan bagian awal. Untuk membangkitkan ingatanmu, pasti tanpa sadar. Kamu akan memikirkan langkah selanjutnya. Optimasi desain sirkuit, lalu hidrogen, helium, litium, berilium, boron. Karbon, nitrogen, oksigen, fluor, neon, natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klor, argon, kalium, kalsium. Selanjutnya adalah hidrogen, helium, litium, berilium, boron. Tabel periodik unsur? Lagi mikir apa sih? Tabel periodik apa itu? Apa yang kamu omongin? Oh iya, Rui Chen. Bukannya kamu bisa langsung jelaskan ide desain selanjutnya? Cepat katakan. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin menemukan chip sinkronisasi pikiran. Aku tidak percaya kamu bisa terus memikirkan hal-hal aneh. Hukum Newton pertama, benda akan mempertahankan kecepatan konstan. Gerak lurus atau keadaan diam sampai ada gaya luar yang memaksanya mengubah keadaan gerak. Hukum Newton kedua, gaya memberi percepatan pada benda. Besarnya percepatan sebanding dengan gaya total. Dan berbanding terbalik dengan massa benda. Arah percepatan sama dengan arah gaya total. Hukum Newton ketiga. Kenapa begini? Kenapa dia memikirkan hal di luar kompetisi? Di saat seperti ini, jangan-jangan dia menemukan chip sinkronisasi pikiran? Tidak mungkin. Hukum Archimedes, benda yang terendam dalam fluida mendapat gaya apung ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Apa dia menemukan sesuatu? Tidak mungkin. Dia pasti tidak mungkin menemukannya. Hei Qian Ruichen, waktu kita semua berharga. Ide desain selanjutnya. Apa kamu bisa atau tidak? Ya ampun, Rui Chen. Jangan berharap lagi pada Qian Xiuming. Orang seperti dia tidak layak dipercaya. Cepat akui kalau kamu plagiat. Jangan mempermalukan diri. Sampai sekarang pun mereka masih tidak percaya padaku. Yan Ruichen. Sampai detik ini kamu masih tidak bisa jelaskan ide desain selanjutnya. Kamu masih tidak mau akui kalau kamu yang menjiplakku. Terlalu lama memakai milik orang, akhirnya merasa itu hakmu. Bertahun-tahun kamu selalu menjiplakku, merebut keluargaku. Identitasku, kamu bahkan ingin merebut prestasiku. Bertahun-tahun di panti asuhan, ikut banyak kompetisi. Dapat banyak penghargaan, kamu masih berani bilang aku yang jiplak. Aku tidak. Kamu yang menjiplakku. Baik. Kalau begitu jelaskan sekarang ide desain selanjutnya. Buktikan sendiri. Iya, katakan. Rui Chen, cepat katakan. Tadi dia terus mendekatiku. Dan berkali-kali gelisah mendorong kacamatanya. Oh, begitu rupanya. Kak. Dengar-dengar kamu baru periksa ke rumah sakit, kata dokter. Rabunmu sudah parah. Tidak apa, aku sudah terbiasa. Pakai kacamata ini. Masih bisa lihat dengan normal, tidak ganggu aktivitas sehari-hari. Kak. Aku dan orang tua juga peduli padamu. Oh iya. Lihat, ini orang tua cari rumah sakit paling mewah. Untuk memesan kacamata khusus buatmu. Kacamata yang kamu pakai ini sudah berapa tahun? Sudah waktunya diganti. Ambil saja. Anggap ini hadiah sambutan untukmu kembali ke keluarga Qian. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, adik. Kakak, cepat pakai dan coba. Baik. Hah, adik Ruichen. Matamu kan tidak bermasalah, kenapa kamu juga pakai kacamata? Aku baru-baru ini belajar terlalu keras, mata terlalu lelah. Jadinya mata agak tidak nyaman. Jadi aku juga pesan satu untuk diri sendiri. Wah, Rui Chen, kamu belajar terlalu keras. Istirahat yang cukup, kesehatan yang utama. Oh iya, kakak, bagaimana efek kacamata barunya? Bagus, lebih jelas dari sebelumnya. Asal enak dipakai, ini kan aku yang beli dengan harga mahal. Kamu pikir orang tua akan menyiapkan hadiah untukmu? Selama aku ada. Semua barang di rumah ini hanya milikku. Termasuk bakatmu. Sungguh lucu, aku sempat terharu, ternyata. Terjebak dalam perangkapmu. Hari-hari di panti asuhan. Aku sangat merindukan suatu hari bisa kembali ke rumah sendiri.
Tapi sekarang sarang diambil orang, padahal mereka orang yang paling dekat. Sekarang malah mencaci maki dan membela orang yang tidak ada hubungan darah. Bahkan hadiah yang diberikan padaku adalah alat curangnya. Kenapa kamu lepas kacamatanya? Kenapa? Aku lepas kacamata? Kenapa kamu panik? Atau jangan-jangan ada yang aneh di kacamata ini? Ini kan hadiah dari orang tua, sangat berarti. Kamu begini akan menyakiti hati orang tua. Cepat pakai lagi. Kacamata dipakai lama agak lelah, kamu jangan khawatirkan aku. Lebih baik gunakan waktumu untuk menjelaskan. Ide desain selanjutnya. Dia sangat panik. Sepertinya tebakanku tidak salah. Di kehidupan sebelumnya, aku mati tanpa alasan yang jelas. Syukurlah, aku diberi kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Qian Ruichen, aku ingin lihat bagaimana kamu menghadapi ini hari ini. Ruichen sangat peduli padamu. Kamu malah terus menekannya. Begini caramu jadi kakak? Iya, Ruichen, sekarang juga. Jelaskan ide desainmu, lempar ke mukanya. Biar dia tidak semena-mena lagi. Qian Ruichen, lihat, semua orang sudah tidak sabar menunggu. Cepat ungkapkan ide desain selanjutnya. Buktikan pada mereka bahwa aku yang menjiplakmu. Taemin Qian Ruichen. Apakah ide desain ini benar-benar milikmu? Tentu saja milikku. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Ya, tunjukkan buktinya. Cepat. Benar, kalau kamu tidak bisa menjelaskan ide desain selanjutnya, cari saja ide desain yang sudah kamu tulis sebelumnya. Ya, cari dan tunjukkan. Kenapa Ruichen terlihat begitu ragu? Kita sebelumnya, Janggen kita salah menu Xiaoming. Qian Ruichen sudah lama sekali mengulur waktu, tapi tetap tidak bisa menjelaskan. Mungkin benar. Kita menduga saja. Apa benar? Jangan-jangan ini kasus pencuri teriak maling? Ruichen, kakak tahu kamu baik hati. Tapi sekarang kamu tidak bisa memberinya kesempatan lagi. Hey, Taemin Qian Ruichen. Bukankah kamu sendiri yang bilang bisa membuktikannya? Sekarang kamu diberi waktu dan kesempatan. Cepat tunjukkan buktinya. Cepat. Cepat tunjukkan. Ya, cepatlah. Ya, tunjukkan pada kami. Atau cari saja. Hei, semuanya. Aku Qian Xiuming hari ini berani berkata. Asal dia Qian Ruichen bisa menuliskan ide desain selanjutnya, aku hari ini akan meminta maaf padanya di depannya. Dan mengaku bahwa aku yang menjiplaknya. Mulai hari ini, aku berjanji padanya, tidak akan ikut kompetisi apapun. Melihat Qian Ruichen sekarang, sepertinya dia tidak bisa menuliskan ide desain selanjutnya. Ah, ini, apakah kepercayaan diri Qian Ruichen sebelumnya? Hanya pura-pura? Kita benar-benar salah menu Chen Xiuming. Tidak mungkin, Ruichen sangat pintar. Pasti Qian Xiuming yang menjiplaknya. Ruichen, dia sudah memojokkanmu sampai segini, kamu masih membelanya. Cepat katakan saja. Cepat. Katakan. Cepat. Cepat tunjukkan buktinya. Aku tidak bisa melihat. Mama cepat naik. Aku tidak bisa melihat. Mama cepat naik. Aku benar-benar tidak bisa melihat. Ruichen, jangan menakut-nakuti Mama. Ruichen, jangan khawatir. Kakak akan segera menghubungi rumah sakit untukmu. Semuanya, teman-teman, siswa Qian Ruichen. Tiba-tiba terjadi kecelakaan, pertandingan ini ditunda. Guru, karena Qian Ruichen tidak menyebutkan ide desain selanjutnya, bukankah itu bisa membuktikan? Ide desain ini adalah karya saya sendiri. Qian Xiaoming, kamu tidak melihat Ruichen sudah seperti ini. Kamu masih peduli dengan hasil pertandinganmu? Sia-sia Ruichen selalu memikirkanmu. Apakah kamu masih punya hati nurani? Qian Xiuming, apakah pertandingan ini sangat penting bagimu? Kamu bahkan tidak peduli dengan keluarga. Aku tidak punya adik yang tidak berperasaan seperti kamu. Kamu benar-benar terlalu pragmatis. Hari ini aku benar-benar tercengang. Ya Qian Ruichen ingin jadi yang pertama. Itu wajar, aku yang jadi pertama itu pragmatis. Kalau hari ini yang celaka adalah aku, apakah keluarga Qian bisa langsung buka sampahnya merayakannya? Kamu. Baik, kalau kalian masih tidak percaya padaku, bisa minta guru memberikan soal di tempat, bahkan 10 atau 100 soal. Aku bisa menjawabnya di tempat, menuliskan ide desain. Untuk membuktikan diri, aku tidak pernah menjiplak Qian Ruichen. Cukup, sampai di sini saja. Tapi Profesor, Seminggu lagi, pertandingan akan dilanjutkan. Saat itu akan ketahuan siapa yang menjiplak. Sekarang bawa Qian Ruichen ke rumah sakit. Jangan sampai terlambat diobati, benar-benar. Qian Xiuming, hari ini aku akan memaafkanmu dulu. hari ini kamu bisa pura-pura buta untuk menghindar. Seminggu lagi, aku lihat bagaimana kamu menghadapinya. Profesor Feng, boleh aku masuk? Mei Sukla. Profesor Feng, Kepala Komite Pendidikan Provinsi. Terkenal adil dan jujur seumur hidup. Bisakah mengubah takdir kehidupan sebelumnya? Mungkin. Dialah kunci penentu keberhasilan. Ada perlu apa mencariku? Profesor Feng, saya dengar Anda sedang membentuk tim penelitian sendiri untuk ikut lomba Asia Eropa. Saya ingin mewakili. Sepengetahuan saya, Anda sekarang dicurigai menjiplak. Di provinsi kami membentuk tim penelitian ini. Nanti mungkin bisa ikut kompetisi ke luar negeri. Selain kemampuan yang luar biasa, yang paling penting adalah sikap yang baik. Kala saya ambil risiko menerima kamu yang diduga menjiplak ke dalam tim.
Nanti data penelitian dan makalah yang kami buat di tim akan dicurigai sebagai jiplakan karena kamu. Profesor Feng, tenang saja. Asal Bapak izinkan saya bergabung. Bapak pasti untung. Kalau tidak, seminggu lagi, nanti mesti Bapak. Tawarkan syarat setinggi apapun, saya belum tentu mau gabung. Kamu percaya diri sekali. Bisa mengalahkan Qian Ruichen? Bukan saya yang yakin. Tapi Qian Ruichen memang tidak pernah menang. Saya tidak pernah menjiplak dia, Profesor. Tenang saja. Asal Bapak izinkan saya bergabung, saya pasti akan mengalahkan. Semua pesaing membuat tim kami meraih. Juara pertama di Zhou Bin untuk kompetisi Asia Eropa, membantu Bapak lolos. Babak final kompetisi Asia Eropa. Baik, saya percaya kamu sekali ini. Tapi, tunggu sampai seminggu lagi, kamu harus bisa membuktikan diri. Dan memenangkan juara pertama di kompetisi. Tidak masalah, Profesor. Tunggu saja hasilnya. Ok. Profesor, silakan Bapak dulu. Saya pergi dulu. Kamu datang pas sekali. Cepat siapkan surat penerimaan dan beritahu anggota tim lainnya untuk menyambut adik junior, Profesor Feng. Apa Bapak mau menerima siswa Qian Ruichen? Bukan, Chen Xiaoming. Bukannya dia diduga menjiplak? Kok Bapak berani menerimanya ke tim? Meski saya tidak punya bukti yang konkret, tapi naluri saya bilang. Dia pasti bukan penjiplak. Dan saya punya firasat. Dia mungkin jago banget. Dengan jadi sini. Seperti ada penopang yang kuat. Kita pasti bisa sampai final. Qian Xiuming, cepat. Siswa Qian Xiuming, katanya kamu dalam kompetisi ini menjiplak ide desain dan gambar siswa Qian Ruichen dan ketahuan langsung sama dia. Apa tanggapan kamu? Dari Bapak pilihan sampai provisi, kamu berkali-kali menjiplak hasil siswa Qian Ruichen. Sekarang saya bertanya, apa kamu tidak merasa malu? Kalian terus-terusan bilang saya menjiplak. Punya bukti tidak? Kalau tidak ada, artinya kalian memfitnah. Kalian harus tanggung konsekuensi hukumnya. Bagi saya, peristiwa bahwa tidak benar. Dengan beberapa pihak, aku sangat profesional adalah kebenaran. Dengan begitu mudah percaya pada satu pihak, aku sangat meragukan profesionalisme kalian. Tapi Chen Ruichen dan semua teman yang hadir di sini, semua menuduhmu plagiat. Kamu masih tidak mau mengaku? Aku ulangi sekali lagi. Pertama, aku tidak plagiat. Kedua, tadi di lokasi lomba, Qian Ruichen tidak bisa menyelesaikan. Alur desain bagian akhir tidak bisa membuktikan aku plagiat. Sebaliknya, Qian Ruichen, dia tidak bisa menyelesaikan desain, malah berusaha memfitnahku. Sangat merusak reputasiku. Jika kalian ingin seperti dia, terus memfitnahku, kalian tunggu saja. Surat kuasaku. Dari Bapak pilihan sampai provinsi, kamu berkali-kali plagiat. Prestasi teman Qian Ruichen. Kami masih dengan juara. Apakah kamu tidak merasa malu? Chen Xiaoming, oh Chen Xiaoming. Sehebat apapun kamu, citra dewaku sudah tertanam di hati semua orang. Meskipun aku tidak bisa mendesain, semua orang tetap mau percaya padaku. Karena ada begitu banyak perdebatan, mari kita tunggu. Lomba seminggu lagi. Seminggu lagi, aku akan kembali ke arena, menyelesaikan desainku. Jika aku tidak bisa mendesain, aku akan mengaku di depan umum bahwa aku plagiat dari Qian Ruichen. Sekaligus, hari ini di depan semua orang, aku menantang Qian Ruichen. Dia mengaku sebelumnya pernah menulis alur desain itu. Aku sangat penasaran seminggu lagi, bagaimana dia membuktikan aku yang plagiat darinya. Menantang Qian Ruichen. Profesor, ada masalah Profesor. Tidak lihat aku sedang eksperimen? Apa yang heboh-heboh? Profesor, ada masalah besar. Coba lihat trending sekarang, peringkat atas. Semua tentang Qian Xiuming. Benarkah? Sekarang belum mulai lomba lagi. Qian Xiuming sudah membuktikan dirinya tidak bersalah. Wah, pantas saja orang yang kupilih. Wah, bukan itu. Sekarang seluruh internet mencaci Qian Xiuming. Mencapnya tidak tahu malu. Lihat ini tulisannya. Qian Xiuming menjiplak di lomba desain chip. Ada juga yang mencaci dia tidak tahu malu, menyuruhnya bunuh diri. Waduh, dia belum masuk kelompok penelitian kita. Sudah ribet besar begini. Bagaimana kalau dia masuk kelompok kita, bisa-bisa reputasi kita hancur. Semuanya hancur. Aduh. Profesor. Jangan cuma diam saja, bilang sesuatu dong. Jadi sekarang, lihatlah di bawah pertanyaan media. Qian Xiuming bersikap tegas dan langsung menantang, meskipun memicu kemarahan netizen seluruh negeri. Tapi dia juga bisa membuktikan dirinya bersalah. Di internet, banyak omongan. Tapi siapa yang bisa memberikan bukti nyata? Lihat lagi akun Qian Xiuming. Naik terus. Sekarang semua sangat menantikan pertandingan seminggu lagi. Iya, Anda harus mengambil keputusan. Qian Xiuming ini tidak biasa. Orang berbakat, lihat. Dia memanfaatkan panasnya peristiwa ini untuk menarik perhatian netizen seluruh negeri. Seminggu lagi, berbalik sukses, saat itu semua rumor tentangnya akan hilang dengan sendirinya. Sebaliknya,
Namanya akan terkenal di seluruh dunia teknologi. Profesor, bagaimana kalau dia tidak bisa membalikkan keadaan? Aku yakin dia pasti bisa. Seminggu lagi pertandingan. Bagaimana ini? Yan Xiuming sepertinya menyadari. Ada masalah dengan kacamatanya. Bagaimana aku bisa menang? Qian Ruichen ada di sini. Cayman Qian Ruichen. Yan Xiuming secara terbuka menyangkal plagiat. Apakah masih ada bukti yang jelas? Membuktikan kakakmu menjiplak? Aku tidak punya bukti apapun. Aku bahkan tidak bisa mencuri. Yagasan Chen Xiuming. Chen Xiuming menentangmu. Seminggu lagi, bagaimana kamu akan menghadapinya? Bisa berbagi. Rencana persiapanmu? Teman Qian Ruichen, Yewa Hujian. Kamu tidak bisa menulis bagian kedua dari desain. Seperti yang tadi talking Chen Xiuming. Apakah kamu yang menjiplak? Jawablah langsung. Jawablah pertanyaan kami dengan jelas. Cayman Chen Ruichen. Jawablah pertanyaan kami dengan jelas. Aku tidak. Hei, apa yang kamu lakukan? Rumah sakit tidak boleh berisik. Cepat keluar. Jangan ganggu istirahat pasien. Iya Lu, bantu dokter. Mengusir wartawan ini keluar. Aduh, jangan rekam. Keluar. Semuanya keluar. Teman-teman wartawan, anakku butuh istirahat. Tolong keluar dulu, mafia. Cepat pergi, cepat keluar. Nak, kamu pasti ketakutannya. Tenang, ada ayah dan ibu di sini. Tidak apa-apa, jangan takut. Ayah, ibu. Kakak, kalian akhirnya datang. Jangan khawatir, keluarga semua ada di sini. Wartawan-wartawan ini benar-benar tidak tahu aturan. Memaksa masuk rumah sakit untuk wawancara. Ayo Ruichen, dokternya sudah datang. Biarkan dokter memeriksamu dengan baik. Dari laporan pemeriksaan, kesehatan mata pasien baik. Retina normal, mata tidak ada masalah. Lalu mengapa dia tiba-tiba tidak bisa melihat? Ini mungkin karena saraf yang terlalu tegang, yang menyebabkan kerusakan pada mata. Bisa juga karena kelainan pembuluh darah di mata, yang membuat retina kekurangan pasokan darah, sehingga menyebabkan kehilangan penglihatan sementara. Kami masih perlu melakukan pemeriksaan lebih detail nanti. Saat ini yang paling penting adalah pasien harus beristirahat dengan baik. Kurangi penggunaan mata dan otak. Baik, terima kasih dokter. Ini semua salah Qian Xiuming, anak durhaka itu. Membuat Ruichen tidak bisa ikut lomba dengan normal. Benar, kalau Ruichen tidak ada masalah kesehatan. Dan bisa menuliskan sisa ide desainnya. Ini apalagi yang bisa dikatakan sini? Apalagi yang bisa dia katakan? Betul. Ruichen, kalau kamu bisa menuliskan sisa ide desainmu, biarkan kakakmu mempostingnya online. Untuk menutup mulut para wartawan itu. Benar, Qian Ruichen. Kamu hanya perlu menjelaskan langkah-langkah selanjutnya. Qian Xiuming terus memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan lomba. Bagaimana aku tahu? Bagaimana menjelaskan sisa ide desain soal itu? Ada apa, Ruichen? Jangan-jangan kamu masih memikirkan perasaan Qian Xiuming itu? Ah, Ruichen, kami tahu kamu anak yang baik, tapi sekarang ini sedang jadi sorotan. Kalau kamu mempublikasikan sisa ide desainmu dan memberi tanggapan ke publik, bukankah masalah ini akan selesai? Benar, Ruichen. Asal kamu menjelaskan langkah-langkah selanjutnya, kakak akan segera hubungi wartawan yang kami kenal. Tunggu biasanya. Kamu tidak lihat wajah Ruichen sangat pucat? Tidak bisakah kau biarkan dia istirahat dengan tenang? Tadi tidak dengar dokter bilang, dia harus mengurangi aktivitas otak? Iya, aku terlalu tergesa-gesa. Ruichen, kamu baik-baik saja. Mungkin karena dulu saat persiapan lomba sering begadang belajar, jadi sekarang tubuhku seperti ini. Aku juga tidak menyangka, di tempat lomba tiba-tiba terjadi kecelakaan. Ayah, ibu, aku mengecewakan harapan kalian. Tidak perlu minta maaf, nak. Yang penting tubuhmu sehat. Ayah dan ibu hanya berharap kamu bisa tumbuh besar dengan sehat. Ini semua salah Qian Xiuming. Kalau bukan karena dia di arena lomba, selalu mengadakan Ruichen, tubuhnya tidak akan jadi seperti ini. Ruichen selalu menjadi kebanggaan keluarga kita. Berapa banyak juara pertama yang dia menangkan? Lagi pula, chip adalah mimpinya. Bagaimana jika nanti dia tidak bisa bekerja di industri ini? Pasti dia sangat sedih. Ayah, ibu, kakak, meskipun aku tidak bisa lagi mendesain chip, tapi jika kalian semua ada di sampingku, aku sudah sangat bersyukur. Ini semua salah anak durhaka Qian Xiuming itu. Dia pergi kemana? Si Pat Surajadetong. Dan minta maaf pada Ruichen. Qian Xiaoming, sayang sekali kau tidak bisa melihat ini. Meskipun kau berbakat, ayah ibu selalu akan memihakku. Ayah, ibu. Jangan Silicon Kakak. Karena aku tidak bisa berpikir lagi. Untuk lomba seminggu lagi, biarkan Xiuming yang mewujudkan mimpiku. Tidak boleh, Ruichen. Bertahun-tahun ini, kau sudah mencurahkan begitu banyak tenaga dan waktu untuk desain chip. Orang lain tidak tahu, tapi ibu melihat semuanya. Benar, Ruichen. Bakatmu sangat tinggi. Jarang ada yang bisa menyaingi, dan kau juga sangat rajin. Di antara generasi muda keluarga Qian, kau yang terbaik. Tunang, aku tidak akan membiarkan Qian Xiaoming menghancurkanmu seperti ini. Tapi,
Rui Chen sekarang kondisinya tidak stabil. Bagaimana bisa ikut lomba 7 hari lagi? Bahkan jika dia memaksakan diri ikut, bagaimana jika terjadi lagi seperti hari ini? Bagaimana bisa menyelesaikan lomba? Rui Chen, kamu tenang saja. Kakak pasti tidak akan membiarkanmu dilakukan tidak adil. Juara pertama pasti milikmu. Aku akan cari si imun itu, suruh dia minta maaf padamu. Ambil kembali semua yang menjadi hakmu. Gak apa-apa, Kak. Aku baik-baik saja. Kalau kakak pergi begitu, dia malah bisa marah. Tenang, kakak tahu batasnya. Qian Xiuming, aku kasih waktu 20 menit, segera datang ke rumah sakit. Wah, panas sekali. Dengan hak apa kau menuntutku sekarang? Kau pikir masih jadi kakakku? Di tempat lomba kemarin. Sudah kuumumkan, memutus semua hubungan dengan keluarga Qian. Rui Chen dirawat di rumah sakit karena kamu. Dia juga dikepung wartawan gara-gara kamu. Apa kamu tidak punya sepakat atau permintaan maaf pun? Aku yang menyakitinya. Saat di tempat lomba. Dia mati-matian memfitnahku, tapi kau tidak muncul. Untuk membelaku. Qian Xiuming, kalau hari ini kamu tidak datang ke rumah sakit, aku akan gunakan semua kekuatanku di Binzhou untuk membuatmu tidak punya tempat tinggal. Lucu sekali, kakak kandungku malah membantu orang luar. Memaksa adik kandungnya sendiri. Padahal fakta. Sudah jelas di depan mata, tapi dia tetap mati-matian membela Qian Rui Chen. Baik. Aku akan datang sekarang. Aku ingin lihat, mau cari masalah apa lagi kalian? Rui Chen, kamu istirahat yang cukup ya. Kakak Miu sudah menyuruh Qian Xiuming datang untuk minta maaf padamu. Dia yang membuatmu seperti ini harus minta maaf langsung. Yang harus minta maaf adalah dia. Qian Xiuming, sekarang juga kamu minta maaf pada Rui Chen. Minta maaf. Aku sama dia. Kak Xiuming, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Kata dokter, mungkin aku terlalu tegang sampai menekan saraf mata. Jadi buta. Aduh, sekarang kalau mikir, penglihatanku langsung buram. Tidak APA. Oh, begitu. Lalu gimana? Katanya kamu mau ikut lomba. Dengan jujur amat, sekarang tidak bisa berpikir. Kalau begitu, kamu tidak berguna. Kamu, bagaimana kamu bicara seperti itu? Rui Chen kami itu bintang yang bersinar. Apa tidak berguna? Cepat kemari. Minta maaf ke Rui Chen. Aku bilang, Xiuming. Rui Chen sakit karena kamu. Kamu tidak merasa bersalah sama sekali. Malah bicara senaknya dan menyakitinya. Aku tidak punya anak sepertimu. Kamu pergi, ayah ibu, jangan marah. Sifat kakak Xiuming. Kalian kan tahu, tidak mau minta maaf. Kamu cari simpati ya? Aku lihat trik bunga putih. Sudah kamu kuasai dengan sempurna, kupikir kamu akan manfaatkan kesempatan ini. Untuk mengundurkan diri dari kompetisi seminggu lagi, saat itu. Kamu bisa dengan mudah bilang, dirimu tidak bisa mengerjakan soal. Lihat apa yang dia bicarakan, seperti ini kamu masih membelanya. Kakak Xiuming. Kita semua keluarga Qian. Entah kamu yang juara, atau aku yang juara. Sama saja. Jangan sentuh aku. Kalian tidak salah ya, yang tidak bisa menulis ide desain itu dia. Yang menuduhku menjiplak juga dia. Sekarang pura-pura tidak bersalah. Bisa dianggap sebagai korban? Qian Xiuming, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Rui Chen sampai dirawat karena kamu. Masih terus membelamu. Hati nuranimu tidak sakit? Hati nurani. Kalian pantas bicara hati nurani denganku? Aku dituduh menjiplak. Sendirian tanpa bantuan. Pernahkah kalian memikirkan perasaanku? Suruh aku minta maaf ke dia. Dia tidak pantas. Qian Xiuming, Kamu pukul aku. memang pantas kau dipukul. Orang tidak berperasaan. Licik, tidak tahu malu, dan tanpa batas. Kakak, jangan marah ke kakak Xiuming karena aku. Rui Chen, aku juga tidak tahan. Dia memperlakukanmu seperti ini. Kakak Xiuming, dengan kondisiku sekarang, mungkin tidak bisa ikut kompetisi desain chip nanti. Aku juga tidak menyalahkanmu menjiplakku, tapi hari ini, kamu harus minta maaf pada kakak. Apa kita bisa melupakan semua yang terjadi sebelumnya? Baiklah. Aku bisa minta maaf, tapi mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan Qian Rui Chen menjiplak ide desainku lagi, apalagi memenangkan penghargaan dengan hasil jiplakan. Maaf telah mengecewakan kalian. Puas? Kamu, Kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk memukulku kedua kalinya? Ya, kakak, Qian Xiuming. Jangan keterlaluan. Kamu tahu tidak, Rui Chen? Sejak kecil selalu unggul di bawah bimbingan kami.
Selama ini, berapa banyak waktu dan tenaga yang sudah kami habiskan? Berapa banyak kursus dari guru dan profesor ternama yang kami daftarkan untuknya? Baru bisa mencetak seorang anak berbakat seperti dia. Lalu bandingkan dengan kamu, yang tumbuh besar di panti asuhan, tanpa guru maupun lingkungan yang mendukung. Bagaimana mungkin kamu bisa mendesain chip? Kalian bilang semua penghargaan itu didapatkannya sendiri, maka suruh dia membuktikannya. Dari soal-soal kompetisi desain chip tahun-tahun sebelumnya, pilih satu saja. Kalau dia bisa menyelesaikannya, aku akan minta maaf padanya dan mengaku telah menjiplak. Bagaimana? Baiklah. Rui Chen, sekarang kita langsung cari satu soal. Selesaikan, biar orang ini benar-benar menyerah. Soal kompetisi tahun ini sudah yang paling sulit. Dalam 10 tahun terakhir, soal tahun-tahun sebelumnya, Rui Chen bisa menyelesaikannya dengan mudah. Aku mana bisa mengerjakan soal ini? Qian Xiuming sengaja menjebakku seperti ini. Bagaimana ini? Aduh, kepalaku pusing sekali. Rui Chen, kamu kenapa? Qian Xiuming. Kamu tahu Rui Chen, tidak boleh berpikir terlalu keras sekarang, nanti bisa sakit. Kamu sengaja memprovokasinya. Akting yang sangat buruk, tapi kalian semua langsung sibuk merawat dan memperhatikannya. Di kehidupan sebelumnya, aku masih berharap pada kalian. Sungguh bodoh sekali. Bahkan sampai memukulku demi dia. Orang tua dan kakak kandung seperti ini. Lebih baik tidak usah ada. Kalian tidak pernah percaya padaku. Dan selalu ingin membuktikan siapa penjiplaknya. Aku hanya memintanya mengerjakan satu soal sebagai bukti. Tapi dia takut ketahuan dan pura-pura sakit untuk menghindar. Dasar anak durhaka. Seharusnya dari dulu, Aku asalnya tidak terbawa mau ke keluarga. Biarkan saja kamu terlantar di luar. Bukan cuma tidak seharusnya membawaku kembali ke keluarga Qian. Kamu seharusnya tidak melahirkanku sama sekali. Kamu, Apa? Apa perkataanku salah? Di matamu. Hanya ada Qian Rui Chen. Kapan ada aku, anak kandungmu ini? kamu berkali-kali mengganggu Rui Chen. Aku baru. Intinya di matamu. Hanya muat Qian Rui Chen. Dia baru anak kandungmu, kalian baru satu keluarga. Bu, dengan orang hina tak berprinsip seperti dia, tidak worth it untuk marah. Kak. Bu, jangan marah sama kakak. Kalian juga jangan menyalahkan kakak, Kak Xiuming. Sebenarnya, siapa yang juara satu, sama saja. Semuanya kehormatan keluarga Qian. Aku tidak apa-apa. Kak Xiuming. Aku bisa tidak ikut. Kompetisi desain nanti. Benar, aku bisa bantu kakak persiapkan. Peluang menangnya akan lebih besar. Asal kakak latihan bersamaku, aku akan cari kesempatan. Taruh chip di badanmu. Qian Xiuming. Kamu mustahil bisa balikkan keadaan. Kilyarga Qian. Juga tidak akan pernah menerimamu lagi. Sudah sampai sekarang. Masih mau main tipu dayaku? Iki. Qian Xiuming. Rui Chen sampai masuk rumah sakit karena kamu. Masih mau bantu kamu persiapkan lomba, tapi kamu tidak hanya sama sekali tidak menyesal. Bahkan sikapmu sangat buruk. Kamu pantas disebut manusia? Sok Suci. Jangan punya pikiran lain. Dengan level payahnya, bantu aku persiapkan. Aku curiga dia mau menjiplak ide desainku. Kak Xiuming, aku benar-benar tulus mau bantu kakak. Bantu aku boleh saja. Tapi kamu harus buktikan dulu kemampuanmu sendiri. Bisa tidak membantuku? Kalau tidak, aku cari orang bodoh yang dasar desain chip saja. Tidak bisa untuk bantu aku latihan, kalau sampai ketahuan. Nanti ditertawakan orang. Kamu bilang aku bodoh, bahkan bilang aku tidak bisa mendesain chip. Hah? Kenapa? Kamu bukan? Tidak bisa berpikir? Bagaimana kamu bisa membantu latihan? Atau, sekarang kamu sudah baik, bisa berpikir lagi? Rui Chen, kamu bagaimana? Tidak apa-apa kan? Bagus sekali, Rui Chen. Kamu bisa ikut lomba, asalkan kondisi tubuhmu baik-baik saja. Juara pertama, pasti bisa. Sepertinya. Seharusnya. Tidak masalah kan? Sial, ini semua salah Qian Xiuming. Sekarang alasan untuk tidak ikut lomba pun hilang. Baiklah, baiklah. Kalau kondisi tubuhmu baik, bantu aku pikirkan satu set. Ide desain. Oh iya. Sekarang, kebetulan aku bawa satu set. Soal desain chip. Bukannya kamu mau membantuku latihan? Hanya soal ini. Aku belum punya ide. Perlihatkan aja padanya, brengsek. Qian Xiaoming. Kamu saja tidak punya ide desain. Bagaimana aku bisa punya? Kenapa? Kenapa kamu tidak menulis? Atau kamu tidak punya pulpen? Tidak apa-apa. Katakan saja. Lagi pula kamu kan yang disebut-sebut orang jenius dalam desain chip. Jangan-jangan kamu bahkan tidak bisa mengerjakan soal tahun lalu? Gimana nih? Jangan-jangan aku ketahuan? Kalau ketahuan di depan keluarga Qian, aku gimana bisa bertahan di sini? Qian Xiuming, sudah cukup kamu mengganggu. Butuh waktu untuk memikirkan solusi. Kamu terus-terusan menekan Rui Chen. Kamu ingin memperburuk keadaannya, ya? Dia baru saja sedikit membaik. Kamu malah datang memperkeruh suasana. Apa maksudmu sebenarnya? Bukannya dia sendiri yang menawarkan bantuan untuk latihan? Kok sekarang seolah aku yang mengganggunya?
kalian malah membelanya. Banyak sekali alasan. Diam kamu. Nak, sekarang yang terpenting kamu istirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak berpikir, nanti sakit. Ini tidak perlu dilihat. Qian Xiuming, aku peringatkan kamu. Kalau Rui Chen sakit lagi karena kamu, aku sama sekali tidak akan membiarkanmu lolos. Untung kakak membantuku menjelaskan. Kalau tidak, pasti sulit menghindari masalah ini. Kak jangan marah. Kakak Xiuming hanya ingin secepatnya meraih posisi pertama. Mendapatkan kesempatan rekomendasi. Dan diakui oleh keluarga. Aku bisa mengerti semua ini. Qian Rui Chen, menurutku kamu benar-benar harus belajar acting. Siapa tahu bisa membawa pulang piala Oscar. Qian Xiuming, bagaimana caramu bicara seperti itu? Sungguh tidak bisa diterima. Qian Xiuming, bagaimana mungkin aku adalah kakak dari orang sepertimu? Kamu pikir dengan menjiplak, kamu bisa jadi yang pertama. Lalu mendapatkan kesempatan rekomendasi? Ku beritahu, kesempatan rekomendasi. Hanya orang seperti Rui Chen yang berbudi luhur dan berbakat, yang layak mendapatkannya. Tak kusangka kamu begitu keras kepala. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Nenggarakan sendiri hubungan keluarga Qian untuk memperoleh dunia teknologi. Aku akan mengumumkan tuduhan plagiatmu ke publik. Aku ingin melihat siapa yang masih mau mempekerjakan orang. Sepertimu yang tidak bermoral. Inilah ayah kandungku, demi seorang anak angkat. Bahkan rela menghancurkan masa depan anak kandungnya sendiri. Meskipun kamu ahli desain chip, lalu apa? Selama aku ada, keluarga Qian tidak akan percaya padamu. Qian Xiuming, ku beritahu. Kalau hari ini kamu tidak minta maaf pada Rui Chen, kamu jangan harap bisa masuk ke rumah keluarga Qian lagi. Kamu berani memukulku? Ini balasan untuk tamparanmu tadi. Kamu, dia kan kakakmu. Kau berani memukulnya. Kamu pikir aku benar-benar ingin masuk ke rumah keluarga Qian? Kalian masih ingat dia adalah kakak kandungku? Sejak hari pertama aku masuk keluarga Qian. Pernahkah kalian memperlakukanku sebagai adik? Pernahkah kalian memberiku satu hari pun dengan wajah ramah? Atau ingin aku merendahkan diri? Memohon belas kasihan kalian untuk memberiku sedikit kasih sayang? Kamu. Apalagi kamu? Di mata kalian. Hanya anak yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Di mana ada tempat untukku, anak kandung ini? Pukulan dan makian yang bagus, Qian Xiuming. Kamu benar-benar mencari masalah. Meskipun kalian memiliki hubungan darah, masa depan tetap sulit untuk diperbaiki. Kamu anak durhaka, apa yang telah keluarga Qian lakukan padamu? Hingga membuatmu begitu dendam, berani menyakiti kakakmu sendiri? Qian Xiuming, lihat dirimu sekarang. Apa kamu sama sekali tidak menghargai ayah dan ibu? Lahir tapi tidak membesarkan, kalian tidak pernah memberiku sedikit pun perhatian dan kasih sayang. Kalian pantas disebut orang tua? Aku sangat menyesal. Dulu aku dan ayahmu seharusnya tidak boleh lemah hati, membawa pulang anak durhaka sepertimu. Jika bisa kembali ke masa lalu, aku bahkan tidak seharusnya melahirkanmu. Kalaupun melahirkanmu, seharusnya aku mencekikmu sejak kecil. Itu bagus sekali, kebetulan. Aku juga tidak mau punya keluarga seperti kalian. Sudah cukup. Qian Xiuming, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Sekarang keluargaku kacau balau karena ulahmu. Apa kamu masih ingin terus mengamuk? Hai, Kak Xiaoming. Jangan terus memancing emosi ayah dan ibu. Aku bahkan belum pernah melihat ayah dan ibu. Dan kakak marah sebesar ini. Kamu, cepat minta maaf pada mereka. Aku akan membantumu memohon ampun. Kita kan satu keluarga. Jika ada masalah, kita bisa selesaikan bersama. Jangan merusak keharmonisan keluarga. Kamulah sumber masalah di keluarga ini. Semua yang terjadi di sini, semua karena kamu. Aku. Jika ayah dan ibu merasa aku yang salah, maka aku akan pergi dari keluarga Qian sekarang. Memenuhi keinginan Kak Xiuming. Jangan berpura-pura. Tidak perlu. Surat pemutusan hubungan keluarga sudah kubawa. Ada ini. Mulai sekarang kita tidak ada hubungan lagi. Tidak akan berinteraksi selamanya. Putus hubungan keluarga? Apa kamu gila? Apa kamu sadar apa yang kamu lakukan? Dengan melakukan ini, di mana posisi keluarga Qian? Kamu ingin membuatku menjadi bahan tertawaan seluruh Binzhou? Hei, jangan bicara begitu kasar. Dengan memutus hubungan denganku, kalian hanya tinggal memiliki Qian Rui Chen sebagai satu-satunya anak. Dia, dengan gelar tingkat dewa, betapa megahnya, betapa terhormatnya. Selangkah mundur, bahkan jika hal ini terbuka, tidak akan berpengaruh pada kalian. Bagaimanapun juga, kalian tidak pernah mengakuiku di depan umum, mengumumkan hubungan denganku, bahkan tidak tahu keberadaan anak kandungmu ini. Kakak Xiuming,
Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah anak kandung orang tua dan adik kakak perempuan. Jika kamu tidak bisa menerimaku, maka aku akan pergi dari keluarga Qian sekarang juga. Baiklah. Pintu ada di sana. Silakan pergi tanpa perlu diantar. Pergi. Kenapa kamu tidak pergi? Apa? Kamu ingin pura-pura di depan mereka lagi? Tidak. Aku hanya tidak tega meninggalkan orang tua dan kakak perempuan. Ruichen, tenang saja. Hari ini ada kakak di sini. Tidak ada yang bisa mengusirmu. Menurutku, dia hanya pura-pura memutuskan hubungan. Dia ingin memanfaatkan perjanjian pemutusan hubungan dan rasa bersalahmu untuk mengusirmu dari keluarga Qian agar dia bisa menikmati kekayaan keluarga Qian sendirian. Kau benar-benar lisik, Qian Xiuming. Niatmu begitu dalam. Sepertinya, keluarga Qian tidak bisa menampungmu lagi. Baiklah. Mulai sekarang, aku tidak menganggapmu sebagai anak lagi. Perjanjian pemutusan hubungan ini akan ku tanda tangani. Ini. Mulai sekarang, kita berpisah jalan. Lebih baik tidak bertemu lagi. Dasar brengsek. Aku ingin lihat sampai kapan kau bisa sombong. Ayah, ibu. Mungkin kakak Xiuming hanya sedang tidak sadar. Jika kita membiarkannya begitu saja, bagaimana nanti ke depannya? Dia berani mengajukan pemutusan hubungan, maka dia harus siap menanggung konsekuensinya. Tapi kakak Xiuming masih seorang pelajar. Tanpa uang dan kekuasaan, bagaimana dia bisa menghidupi diri sendiri? Dia mungkin tidak akan bertahan di masyarakat tanpa keluarga Qian. Aku harus membiarkannya merasakan pahitnya hidup di masyarakat. Aku ingin dia sadar bahwa tanpa keluarga Qian, dia bukan siapa-siapa. Dia makan dan menggunakan uang keluarga Qian tanpa sumber penghasilan. Tidak lama lagi dia akan memohon untuk kembali ke keluarga Qian. Chenong, Ruichen. Kamu istirahat saja. Ketika dia kembali ke keluarga Qian dan memohon padamu, itu saatnya dia meminta maaf padamu. Qian Xiuming, kamu telah menuai apa yang kamu tanam. Mulai sekarang, tidak ada lagi tempat bagimu di keluarga Qian. Butler Song, Barry Perinta. Untuk mengikat, send curses berguru yang tagarkan keluarga Qian. Kepada Qian Xiuming. Selain itu, kamu juga izin penggunaan laboratorium chip yang sebelumnya kami dan keluarga Qian ajukan untuk melalui tes. Izin penggunaan laboratorium chip yang kami bantu ajukan untuknya juga dicabut. TAPI. Keluarga Qian sama sekali tidak memberikan. Kursus dari guru terkenal untuk yang Master Xiuming juga tidak memberikan izin penggunaan laboratorium chip. Apa? Bagaimana mungkin? Begini, selama bertahun-tahun ini, Just True Young Master Ruichen mendapatkan 11 kursus dari guru terkenal Qing Bei, 12 profesor universitas, dan akses ke 7 laboratorium chip, TAPI. Yang Master Xiuming benar-benar tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana mungkin? Sudah bertahun-tahun dia kembali, apakah keluarga Qian tidak memberinya bantuan sama sekali? Sayang, jangan buru-buru. Meskipun kita tidak memberinya dukungan belajar, tapi dia menikmati kondisi hidup yang mewah dari keluarga Qian. Coba pikir, anak-anak keluarga Qian mendapatkan uang saku 600.000 per bulan. Cukup untuk membeli sebuah mobil kecil. Bahkan jika dia ingin memutuskan hubungan, uang saku selama ini harus dikembalikan seluruhnya. TAPI. Tapi apa? Cepat katakan. Sejak yang Master Xiuming datang ke keluarga Qian, keluarga Qian tidak pernah membayar satu pun. APA? Kami membawanya kembali ke keluarga Qian sejak SMA. Selama ini, tidak pernah mengeluarkan uang untuknya? Benar. Bagaimana mungkin? Kalau tidak, dari mana uang sekolah dan biaya hidupnya? Selama ini, Benar, meskipun dia tidak disukai atau tidak patuh. Kami tidak mungkin mengabaikannya dalam hal-hal seperti ini. sepengetahuan saya, uang yang Master Xiuming didapatkan sendiri dengan kerja waktu selama liburan. Dia menjadi tutor, pelayan di restoran hotpot, memperbaiki komputer orang, bekerja beberapa pekerjaan dalam satu hari. Tidak mungkin, hadiah yang kami berikan saja bernilai ratusan ribu, dia tidak perlu bekerja paruh waktu. Baiklah, bawa kami ke kamarnya di lantai 3. Lantai 3 adalah kamar yang Master Ruichen. Ada 10 kamar di lantai 3. Apakah Ruichen bisa menggunakan semuanya? Selain kamar tidur, kamar lainnya adalah ruang komputer yang Master Ruichen, gym, ruang Lego, dan ruang kerja serta ruang teh ayah. Ruang melukis dan sauna nyonya, serta milik Nona. Ruang hiburan dan ruang ganti. Lalu sekarang dia tinggal di mana? Aduh, lingkungannya sangat buruk, kotor dan berantakan. Aduh, kok ada bau apek? Ini bagaimana bisa ditinggali? Tinggal di sini? Selimutnya tipis, kasurnya juga tipis.
Malam ini bagaimana tidurnya? Iya, dingin dan lembab, bahkan tidak ada AC atau pemanas. Anak kandungku sendiri tinggal di sini, kedinginan dan kedinginan. Papan kayu ini untuk apa? Seperti yang ayah katakan, di sini dingin dan lembab. Ini adalah Tuan Xiuming. Dia mengumpulkannya sendiri untuk menghangatkan diri. APA? Dia membakar ranting untuk menghangatkan diri? Bagaimana bisa seperti ini? Keluarga Qian, mungkin bukan keluarga kaya raya. Tapi di Binjo, kami termasuk keluarga kaya. Anak kandungku sendiri tinggal di sini kedinginan dan kedinginan. Xiuming tinggal di lingkungan seperti ini. Kami bahkan tidak tahu. Keluarga Qian punya begitu banyak kamar, kok tidak ada yang bisa dia tinggali? Siapa yang mengatur ini? Ibu adalah ibu terbaik di dunia, tolong setujui permintaanku. Buatkan aku ruang Lego, kalau tidak model-modelku yang banyak itu. Aku tidak punya tempat untuk menyimpannya. Baik, Ibu setuju. Ibu, aku juga ingin pindah kamar. Kenapa Ruichen minta apa? Kamu juga minta apa? Ruichen minta ruang Lego. Kamu malah minta pindah kamar. Kamarmu ada apa yang tidak baik? Bukankah lebih luas dari ranjang susun di panti asuhan? Aku tidak akan membiarkanmu terbiasa dengan kebiasaan buruk membanding-bandingkan. Aduh. Aku ingat, aku yang selalu menyuruhnya tinggal di sini. Aku yang selalu tidak memberinya kamar baru. Aku salah paham padanya, ini salahku, ini salahku. Aku pikir dia ingin membandingkan diri dengan Ruichen. Sengaja tidak memberinya kamar baru. Tapi, Tuan Xiuming tidak tinggal lama di sini. Dia pindah sendiri. Apa? Dia perlu menyewa rumah di luar? Bukankah keluarga Qian punya begitu banyak rumah? Bahkan jika ibunya salah paham padanya, dia bisa memberitahuku. Aku pasti akan menyetujuinya. Dia sampai harus menyewa rumah di luar? Aduh. Aku ingat. Ada apa, Ayah? Dulu, Tuan Xiuming pernah memelihara seekor anjing. Sayangnya, anjing itu tidak sengaja menggigit Tuan Ruichen. Anjing itu akhirnya diusir. Saat itu, Xiuming datang mencariku. Dia memohon padaku untuk tidak menjual anjing itu. Aku berpikir, anjing itu sudah melukai Ruichen. Aku marah. Lalu mengusirnya. Kudengar anjing itu adalah anjing yang diambil Xiuming saat kecil. Dari panti asuhan. Mereka tumbuh bersama dan sangat dekat. Lalu, bagaimana nasib anjing itu? Anjing itu akhirnya dijual ke pedagang daging anjing. Kemungkinan besar sudah mati. Lagi pula, anjing itu sudah tua. Kalau dibiarkan ke orang lain, Pasti tidak ada yang mau. Anak kandungku. Sejak kecil sudah menderita begitu banyak. Setelah pulang, masih harus bekerja keras. Aku sama sekali tidak tahu. Kami terlalu mengabaikannya selama ini. Ya, pantas dia begitu tegas memutuskan hubungan dengan kita. Kami terlalu banyak berhutang padanya. Tenang, Ibu, Ayah. 2 hari lagi kompetisi akan dimulai kembali. Nanti kita temui Xiuming dan bawa dia pulang. Asal dia mau mengakui kesalahan, kami pasti akan memberinya ganti rugi. Meisuk. Maaf, Profesor. Kudengar Anda ada di sini. Jadi saya nekat datang. Tidak mengganggu, kan? tidak, saya baru selesai bekerja. Saya lagi duduk. Masih, Profesor. Siswa Qian Xiuming. Kompetisi akan segera dimulai. Kenapa tidak di rumah saja mempersiapkan diri? Tapi malah datang ke sini? Apa kamu yakin? Bisa meraih juara pertama? Profesor, bukan bermaksud sombong. Tapi selama kompetisi ini adil. Juara pertama pasti milikku. Percaya diri sekali. Baik, saya tunggu penampilanmu. Tapi, sebelum kompetisi dimulai kembali, saya punya hadiah untuk Anda. Oh, Makalah ini kamu yang tulis? Ini adalah masalah tersulit dalam desain nano. kamu berhasil menyelesaikannya dan bahkan menggambar. Desain yang jelas dan detail. Profesor, sekarang Anda tidak perlu meragukan. Mengaku untuk meraih juara pertama, kan? Jika makalah ini benar-benar hasil karyamu sendiri, Juara pertama pasti kamu. Makalah ini, begitu dipublikasikan, akan mengguncang dunia akademik dan teknologi. Anak memang menggegamkan. TAPI. Kamu memberikan makalah berharga ini padaku. pasti ada sesuatu, kan? Ternyata tidak bisa sembunyikan apapun darimu. Aku hanya ingin meminta bantuanmu untuk satu hal kecil.
kompetisi kali ini, aku harus memastikan Qian Ruichen tidak bisa bangkit sama sekali. Semuanya, kompetisi yang ditunda sebelumnya akan dilanjutkan hari ini. Siapa yang akan menjadi juara pertama kali ini? Kita lihat saja nanti. Selanjutnya, mari sambut peserta kompetisi. Qian Xiaoming. Melihatnya, aku teringat saat mengusirnya ke ruang bawah tanah. Bertahun-tahun tidak memberinya uang, tidak tahu bagaimana dia bertahan. Ah, ini tidak sepenuhnya salah kami. Dia keras kepala, sifatnya bandel. Kamu tahu, kalau saja dia mau mengakui kesalahan, merendahkan diri, kami tidak akan melakukan seperti ini. Ya, Kembali ke tempat yang menyiksaku ini. Hari ini adalah satu-satunya kesempatanku. Apapun yang terjadi, aku harus membersihkan namaku dari tuduhan plagiat. Setelah ini, muda berjiwa besar, mengejar bintang dan bulan, mengarungi angin. Kenapa hanya melihat Qian Xiaoming? Tidak melihat Ruichen. Tidak tahu. Kompetisi terakhir ditunda karena Ruichen sakit kan? Mungkin belum sembuh total. Ya, tapi Qian Xiaoming ini, kok tidak tahu malu, pencuri yang hanya bisa menjiplak. Berani datang ujian. Memang tidak tahu malu. Pergi. Kenapa mereka seperti ini? Mereka adalah teman ini. Bagaimana bisa berkata seperti itu pada Xiaoming? Qian Xiaoming. Waktunya hampir habis, bisa mulai mengerjakan soal. Tunggu, Ruichen datang. Kukira kamu tidak berani datang. Kompetisi terakhir ditunda karena kondisi kesehatanku. Kali ini aku sudah sembuh. Kamu tahu, desain chip selalu menjadi mimpiku. Setelah dinasihati orang tua dan kakak, kali ini aku memutuskan untuk memberikan yang terbaik, tidak mengecewakan mereka. Harapan dan nasihat kau. Aku tahu kau selalu ingin jadi yang pertama. Tapi kali ini, aku sama sekali tidak akan mengalah. Benarkah? Tapi terakhir kali, bahkan ide desain terakhirmu saja tidak kau tulis. Kenapa? Sakit-sakitan malah bikin otakmu sembuh? Kau masih berani menantangku? Jangan cuma mulut saja. Terakhir kali aku tidak menulis ide desain di depan umum. Karena aku menjaga harga diri orang tua. TAPI. Bukankah kau sudah putus hubungan dengan orang tua? Jadi, aku tidak akan lagi berbelas kasihan. Dengan kemampuanmu? Tidak percaya? Tunggu saja. Wah, jangan nanti bilang lagi. Ide desainmu kebetulan sama dengan punyaku, sampai semua orang salah sangka kau yang mencontekku. Mana mungkin? Aku tidak akan mencontek. Kalau memang tidak mencontek, Kak Xiaoming, lebih baik lihat dulu ide desain dan gambar rancanganku. Ini levelnya master? Luar biasa sekali. Benar. Ini tidak mungkin. Semuanya, inilah gambar rancangan dan ide desainku. Untuk chip komputasi hibrida kuantum klasik. Ini levelnya master? Luar biasa sekali. Benar. Kak Xiaoming, sekarang giliranmu. Ini tidak mungkin. Kenapa idenya persis sama dengan punyaku? Apa yang terjadi? Jangan-jangan si pencontek ini lagi-lagi mencontek Ruichen? Benar. Sebelumnya dia dengan yakin menuduh kalau Ruichen yang menconteknya. Menurutku jelas-jelas dialah yang mencontek Ruichen. warik memang sulit diaba. Anak durhaka ini keterlaluan. Ide desain Ruichen sudah jelas tertulis, Qian Xiaoming. Kau sampai sekarang masih mau menuduhnya? Xiaoming, kau benar-benar tidak tahu diri. Kak Xiaoming, apa yang kau omongkan sebelum lomba ini? Aku bahkan tidak pernah bertemu denganmu, mana mungkin aku mencontekmu? Aku tidak mencontek Qian Ruichen. Dia yang mencontekku. Qian Xiaoming, hari ini akan kubuat namamu hancur. Kak Xiaoming, masa lalu bisa kumaafkan, tapi kali ini jelas-jelas akulah yang pertama menulis ide desain. Berdasarkan apa kamu langsung menyalahkan aku menjiplak karyamu? Aku beritahu kamu,
Semua orang bisa melihat dengan jelas. Kau bertanya, siapa yang bisa menjiplak desain persis sama sampai detail? Hari ini, aku harap semua bisa menjadi saksiku. Qian Xiuming, kembalikan nama baikku. Konsep desain selengkap ini mana mungkin hasil jiplakan? Qian Xiuming, sekarang kamu berbohong. Tanpa persiapan sama sekali. Meski keluarga Qian berutang budi padanya, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Rui Chen. Kenapa selalu menindas Rui Chen? Terus menjiplak karya Rui Chen, bahkan menghinanya di depan umum. Qian Xiuming ini. Bikin darahku mendidih. Sekerla Rui Chen kami membanggakan. Bisa menyelesaikan semua lomba secepat ini. Rui Chen, setelah kamu dapat kuota beasiswa, aku akan memberimu hadiah spesial. Lihat situasinya. Rui Chen pasti juara 1. Memang Rui Chen sangat hebat. Layak dapat juara 1. Qian Xiaoming. Sebesar apapun usahamu, hari ini juara 1 pasti aku. Dan kamu akan diusir dari dunia teknologi selamanya. Ini tidak mungkin. Kak, kalau kamu benar-benar tidak bisa memikirkan apa-apa, aku bisa memberikanku milikku. Tidak usah kamu beri. Aku bisa menulis sendiri. Baiklah kalau begitu silicon. Rui Chen, lomba kali ini, juara 1 pasti kamu. Nanti sampaikan pidato kemenanganmu. Bu, Kak Xiuming masih sedang lomba. Kita harus memberinya semangat dan dukungan. Iya, sudah lama tidak menulis satu kata pun. Apalagi yang diharapkan? Jangan sampai kita menunggu sampai lomba selesai. Benar, lihat keadaannya. Waktu lombanya habis pun. Dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Hanya membuang waktu semua orang. Qian Xiuming, mengakila kalah. Cepat lihat, Qian Xiuming sedang menulis apa? Soal sesulit ini, bagaimana bisa dalam waktu singkat? Dia memikirkan konsep desain lain? Yang ditulis Qian Xiuming. Kau persis sama dengan Rui Chen? Qian Xiaoming. Kau benar-benar kehabisan ide, sampai menulis di depan umum. Dengan konsep desain yang sama denganku. Sekarang, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Kau akan segera dihancurkan. Oleh stigma plagiat. Anak durhaka ini, dia sudah gila. Rui Chen sudah menuliskan alur pemikirannya. Kok masih menjiplak? Tak tahu malu. Penjiplak ini keterlaluan. Usir dia dari kompetisi. Benar. Pergi. 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 Guru, inilah hasil jawabanku. Qian Xiaoming. Kau bercanda? Ini jelas-jelas sama persis denganku. Masih bilang tak menjiplak konsep desainku? Oh. Apa kau akan bilang lagi bahwa aku yang menjiplakmu? Bukan aku yang bilang, ini sudah jelas. Ini kan sama persis. Coba kau jelaskan. Semua orang di sini sudah melihatnya. Qian Xiuming, sudah cukup kekacauanmu. Semua orang menyaksikan. Kau masih memutarbalikkan fakta? Mengaburkan yang benar? Kau anggap kami buta? Benar-benar sampai pelajar. Penjiplak, mati saja. Semuanya, buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Alur pikiranku sama sekali berbeda dengan Qian Rui Chen. Atas dasar apa kalian bilang aku menjiplaknya? Profesor Feng, Anda yang paling berwenang. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Saya sudah melihat papan jawaban keduanya. Sekarang saya umumkan. Juara pertama kompetisi ini adalah siswa Qian Xiuming. APA. Jangan-jangan salah? Bagaimana mungkin? Jelas-jelas dia yang menjiplak Rui Chen. Kok dia bisa juara pertama? Cheneng Simiwa. Sejak kompetisi terakhir ada kasus plagiat. Pimpinan Dinas Pendidikan memutuskan untuk menyelidiki secara serius. Setelah investigasi khusus, berkat Panchuan Qian Xiuming, fakta sebenarnya perlahan terungkap. Dan pelaku plagiat asli terbongkar. Profesor Feng, apa maksud Anda? Aku jadi bingung mendengarnya. Baik. Fakta sebenarnya adalah sehari sebelum kompetisi, Taemin Qian Xiuming membawa draft desainnya. Menemui saya dan menjelaskan maksudnya.
Setelah itu rekan kami sengaja membuang draft ini di depan pintu kamar Qian Ruichen di rumah sakit. Agar Qian Ruichen mencara bahwa ini adalah draft yang tidak sengaja tertinggal oleh Qian Xiuming. Tidak mungkin. Kami sudah membesarkan Ruichen dengan baik. Mana mungkin dia menjiplak orang lain? Awalnya kami juga tidak percaya. Tapi kenyataannya memang begitu. Ide desain Qian Xiuming dan gambar desainnya semua benar, tapi Qian Xiaoming telah memodifikasi draft desain awalnya. Dia mengubah dua bagian pada diagram sirkuitnya. Yang tidak disangka, jawaban Qian Ruichen ternyata sama persis dengan draft awal Qian Xiuming. Qian Xiaoming, kau menjebakku. Memangnya kenapa? Kau sudah sering menyakitiku. Tak bisakah aku membuktikan diri? Bukan hanya itu. Lihat ini. Setelah kompetisi terakhir, Qian Xiaoming mengajukan kedua kacamata ini ke panitia. Perhatikan baik-baik. Ini adalah kacamata yang dipakai oleh Qian Xiaoming dan Qian Ruichen. Di dalamnya ternyata ada chip pemikiran sinkron. Apa itu? Aku tahu, chip sinkronisasi pikiran adalah chip pemikiran neurologi baru. Terdiri dari chip A dan B. Pemakai chip B bisa mendapatkan semua pikiran pemakai chip A. Wah, hebat sekali. Ya, benar. Dan sebelumnya, Qian Ruichen, kacamata yang dia pakai sudah dipasang chip B. Melalui chip itu, dia bisa mencuri ide desain teman sekelas Qian Xiuming dan menuliskannya lebih dulu, lalu memfitnah teman sekelas Qian Xiuming menjiplak. Jadi, Qian Ruichen adalah penjiplak sebenarnya. Kamu sudah tahu dari dulu. Mengingat tindakan penjiplakan yang dilakukan Qian Ruichen, Dinas Pendidikan memutuskan untuk membatalkan semua prestasi Qian Ruichen dalam kompetisi sebelumnya dan melarangnya berkompetisi selamanya. Hukuman dari sekolah akan diberitahukan kemudian. Sedangkan mengenai tanggung jawab hukum, itu tergantung pada keputusan teman sekelas Qian Xiuming. Semoga ini menjadi pelajaran, jangan sampai terulang lagi. Hahaha. Ya. Aku yang pertama. Aku yang terhebat, akulah jenius, semuanya milikku. Apa Qian Ruichen sudah gila? Menurutku, dia memang sudah gila. Akibat perbuatannya sendiri, dia tidak bisa diselamatkan. Xiuming, Mama tahu salah. Mama akan berubah. Mama akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. NAK. Ayah salah menuduhmu. Maafkan ayah. Ya, benar. Ini semua salah kami. Kami sangat salah. Kamu pulang bersama kami. Kalian semua sudah tahu. NAK, beri ayah kesempatan lagi. Tenang saja. Kami pasti akan memberimu ganti rugi yang layak. Sudah terlambat. NAK, Xiuming. Selanjutnya, kami persilakan teman sekelas Qian Xiuming naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Tepuk tangan yang meriah. Sekaligus kami persilakan Profesor Fen naik ke panggung untuk menyerahkan penghargaan. Tepuk tangan yang meriah. Selamat, teman sekelas Qian Xiuming. Terima kasih, Profesor. Baik, selanjutnya kami persilakan teman sekelas Qian Xiuming untuk menyampaikan pidato penerimaan penghargaan. Tepuk tangan yang meriah. Halo semua, saya Qian Xiuming. Merupakan kehormatan bisa berdiri di sini untuk menerima ini. Penghargaan yang sangat berharga. Saat ini, sertifikat di tangan saya tidak hanya mewakili pengakuan dari semua orang terhadap saya, yang lebih penting adalah sebuah kepercayaan dan tanggung jawab. Chip adalah fondasi kemandirian teknologi, urat nadi keamanan negara, dan simbol kepercayaan diri bangsa. Kedepannya, saya akan berakar di bidang semikonduktor, menggunakan inovasi untuk menjawab panggilan zaman, memikul misi generasi kami.
Sebagai pembuat chip, mewujudkan kejayaan berkelanjutan dari chip Cina. Baik,